kesehatan dan amal ibadah yang kita terima dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak bosan-bosannya saya mengingatkan terus kepada para jemaah sekalian, saudara-saudara kami, untuk senantiasa mematuhi kebijakan pemerintah setempat. Kebijakan pemerintah Australia manakala ibu dan bapak sekalian berada di sini, dan juga kebijakan pemerintah Indonesia manakala ibu dan bapak sekalian sedang berada di Indonesia. Untuk stay home, ya, tinggal di rumah apabila tidak ada kegiatan yang sangat urgent, sangat perlu, menjaga jarak kesehatan dan selalu menjaga kesehatan agar kita semua betul-betul selalu sehat, terlindungi dari segala macam penyakit. Saya kira demikian sambutan singkat saya. Selanjutnya marilah kita sama-sama dengarkan nanti pencerahan dari Dr. Zaidul Akbar. Semoga kita mendapatkan perspektif yang lebih luas mengenai bagaimana perspektif Islam di dalam rangka penanganan COVID-19 ini. Mudah-mudahan apa yang kita dapatkan pada pagi hari ini dapat memberikan pencerahan dan dapat menguatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Pak Heru. Baiklah teman-teman, terima kasih banyak atas kata sambutan dari Bapak Heru Subolo dan juga Ustadz Khalidin Yakub. Baiklah, kita sampai di sebelum kita masuk ke acara utama, yaitu talk dari Dr. Zaidul Akbar. Mungkin saya ingin menjelaskan sedikit bahwa inisiatif ini adalah berangkat dari rasa kemanusiaan kita sebagai manusia dan juga sebagai orang Indonesia, di mana kita mendengar, membaca berita-berita di Indonesia bahwa angka pasien confirm positif di Indonesia itu meningkat sangat drastis, dan kita juga banyak membaca berita-berita di media massa bahwa mereka para perawat, dokter yang menjadi garda terdepan ini banyak yang menjadi korban, ya, mulai dari yang terinfeksi bahkan mungkin harus kehilangan nyawa. Oleh karena itu, alhamdulillah kita telah kemarin berhasil mendatangkan Dr. Zaidul Akbar untuk mengisi, dan saya melihat di Instagram beliau ternyata Dr. Zaidul Akbar beserta timnya, tim JSR, ya, kita ketahui beliau adalah penulis buku Jurus Sehat Rasulullah. Jadi tim JSR sudah lebih dulu bergerak untuk menyalurkan bantuan-bantuan kepada tenaga-tenaga kesehatan ataupun tenaga medis yang ada di Indonesia, khususnya mungkin di area Jakarta atau Jabodetabek. Nanti kita akan dengarkan mungkin penjelasan mengenai apa yang sudah dilakukan oleh tim JSR dari Dr. Zaidul sendiri, ya. Tapi sebelumnya saya ingin share ke teman-teman. Ini adalah beberapa ini adalah Instagram dari dari tim JSR Peduli, ya. Tim JSR Peduli, jika dilihat di sini, mereka memang sudah banyak melakukan kegiatan-kegiatan mendukung atau membantu tenaga kesehatan dalam rangka melawan COVID-19 ini, yang sudah menjadi permasalahan dunia, ya. Bahkan di Indonesia pun kita tidak bisa melepaskan, ini menjadi tanggung jawab pemerintah sendiri, ini menjadi tanggung jawab setiap kita. Dan kita akan berusaha untuk membantu dengan apapun yang kita miliki, gitu ya. Jadi bagi bapak-bapak, ibu-ibu sidang jamaah Ashabul Kahfi Islamic Center yang ingin mengetahui lebih lanjut apa yang sudah dilakukan oleh tim JSR, silahkan langsung saja mengunjungi Instagram JSR Peduli. Ini sudah banyak foto-foto, kita lihat ada video-video juga. Tapi ini bapak-bapak, ibu-ibu bisa langsung melihat sendiri dari akun Instagram JSR Peduli. Ya, baiklah. Kembali ke acara kita. Insya Allah kita akan mulai online talk dengan pemateri Dr. Zaidul Akbar. Dr. Zaidul Akbar ini, alhamdulillah, baru saja dari Australia, kira-kira sebulan atau sebulan setengah yang lalu. Saya yakin bapak-bapak, ibu-ibu masih familiar dengan beliau, dan ini juga sebuah kerinduan ya buat kami jamaah di Sydney nih Ustadz,
untuk melihat kembali wajah antum dan kembali mengundang antum ke Sydney, insya Allah. Nah, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, beliau ini adalah kita ketahui sebagai dokter yang kemudian juga menjadi pendakwah. Jadi kita bisa gabungkan itu, beliau ini adalah seorang pendakwah kesehatan Islam. Beliau sudah menulis beberapa buku. Dan salah satu buku yang mungkin Bapak-Bapak, Ibu-Ibu sudah banyak mendengar dan sudah bahkan memiliki atau membacanya, yaitu buku Jurus Sehat Rasulullah. Ya, Ashabul Kahfi juga bersama dengan Dr. Zaidul Akbar berusaha memfasilitasi jika ada bapak-bapak atau ibu-ibu yang ingin memiliki buku tersebut. Dan beliau juga menulis beberapa buku yang lain, salah satunya adalah Hidup Sehat ala Rasulullah, Jangan Mau Jadi Manusia Karatan. Ya. Beliau juga aktif sebelumnya beliau aktif dalam seperti kegiatan dokter lainnya, ya, merawat pasien, memberikan konsultasi klinis dan lain sebagainya. Tapi alhamdulillah ketertarikan beliau untuk mengaplikasikan ilmu kedokteran beliau dengan agama ini yang membuat beliau ini unik. Maka insya Allah tanpa memperpanjang waktu lagi, saya akan persilahkan Ustazuna Dr. Zaidul Akbar untuk berbagi ilmu ataupun informasi, khususnya yang di Indonesia, karena sekarang antum di Indonesia, yang kami ketahui hanya melalui media, sedangkan dokter dan tim memang berada di lapangan. Mungkin bisa berbagi informasi sedikit mengenai situasi dan bagaimana sebenarnya kita sebagai mukmin, sebagai orang Islam ini menghadapi cobaan wabah seperti ini dari perspektif kesehatan Islam. Baiklah, tanpa memperpanjang waktu, kepada Dr. Zaidul Akbar, waktu dan tempat saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Alhamdulillah, terus-menerus kita memuji Allah Subhanahu wa taala, Zat yang Maha Esa, Rob yang Maha Esa, Tuhan yang Maha Kuasa yang menciptakan alam semesta ini, yang hari ini mentakdirkan kita hidup kembali setelah kematian kita tadi malam. Karena ada orang-orang yang pagi ini mungkin ruhnya sudah tidak berada dalam jasadnya kembali karena kehendak Allah. Pagi ini kita bersyukur pada Allah karena Allah masih sempatkan kita untuk berada di hari atau kedua Ramadan seperti ini. Dan mudah-mudahan Allah sampaikan juga kita sampai pada akhir Ramadan. Karena orang-orang yang diberikan kesempatan untuk bertemu dengan Ramadan harus menjadi orang-orang yang penuh dengan kebahagiaan dalam dirinya, jiwanya, hatinya, imannya. Maka alhamdulillah adalah sebuah kata yang paling mungkin kita harus rasakan sering-sering kenikmatannya. Karena terlalu banyak yang Allah berikan kepada kita. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kita ambil dua list antara doa-doa yang sudah dikabulkan sama Allah atau oleh Allah dan doa yang belum dikabulkan, maka jauh lebih banyak doa-doa yang sudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka lagi disampaikan terlalu banyak atau terlalu naif kalau seandainya kita banyak mengeluh dengan hidup. Karena jantung kita, paru kita, mata kita, kaki kita, semua berjalan tanpa kita perintahkan. Allah yang berkehendak itu terjadi. Meskipun kita diberi kekuatan, ya. Tapi kalau Allah tidak berkehendak, maka tidak akan bisa terjadi atau organ-organ tadi berlangsung atau mungkin menjalankan fungsinya dengan normal. Salawat dan taslim kita sampaikan pada uswah kita. Manusia yang paling baik hatinya, paling baik fisiknya, paling sempurna nasabnya, baginda Nabi SAW, dan semoga akhir atau mungkin sisa-sisa hidup kita ini kita lebih banyak lagi untuk bisa mensyiarkan sunnah-sunnah atau agama Allah Subhanahu wa taala ini, insyaallah. Baik, yang alhamdulillah hari ini saya bahagia, senang sekali bisa berukhwah ya, berukhwah dengan sahabat-sahabat, bapak-bapak, ibu sekalian di Sydney, wabil khusus hari ini kedatangan Bapak Konjen ya, Pak Heru Subolo. Masya Allah Pak Heru, selamat ketemu kembali meskipun secara goib, secara online kalau saya gitu kan.
dan ada Ustadz Khalid Yaku, Masya Allah, Barakallahu Fiik Ustadz, dan sahabat saudara saya Ustadz Aulia, Masya Allah, Alhamdulillah, teman-teman selain yang semua yang menyaksikan video ini. Kemarin juga saya barusan live dengan Bapak Bupati Banyuwangi, Pak Heru kemarin. Jadi kemarin saya live dengan Mbak Bupati, dengan seluruh SKPD beliau, bahkan Pak Bupati ditemani istri beliau untuk ya cerita-cerita sedikit lah bagaimana kiat-kiat menghadapi ini versi Zaidul Akbar gitu kan, atau versi Islam lah nanti. Insya Allah kita akan bahas. Saya akan jelaskan semua Insya Allah ya, supaya nanti pulang atau mungkin selesai kajian ini kita dapat take home message-nya, jadi dapat pesan pulangnya mudah-mudahan. Dan teman-teman di Australia Insya Allah atau khususnya di Sydney juga akan bisa mengerjakan ini Insya Allah. Baik. Kalau kita lihat Bapak Ibu sekalian secara dalam Islam ya, kalau kita bicara pandemi atau wabah dalam Islam sudah pernah terjadi, dan teman-teman saya kira mungkin Bapak Ibu sekalian sudah pernah membacanya ya, Maka sebenarnya ya kita kembalikan saja ke bagaimana konsep zaman dulu itu dilaksanakan ya, karena itu adalah sebaik-baiknya generasi. Sebagaimana kita tahu bahwa di zaman dulu ketika terjadi pandemi ya atau wabah, maka Umar kan melarang orang yang ada di suatu tempat yang kena wabah untuk keluar, dan orang yang dari luar masuk ke dalam dilarang oleh Umar. Itu salah satu kaidah yang luar biasa baik sebenarnya. Jadi kalau sekarang lagi lockdown kayak begini, itu Masya Allah ini salah satu cara kita mengisolasi atau mengkarantina agar penyebaran penyakit itu tidak keluar ya. Itu salah satu cara dalam Islam, dan saya kira mungkin apa yang dilakukan oleh pemerintah Australia juga sudah benar ya. Mungkin Perdana Menterinya kurang syahadat aja itu. Semoga syahadat. Karena tahu dalam Islam ada konsepnya gitu kan. Kalau di Indonesia saya kira mungkin pemerintah Indonesia sudah banyak lah kita baca beritanya Bapak-Ibu sekalian, cuman memang kami akhirnya, jadi sebenarnya cerita JSR Peduli itu sekilas saya melihat sebuah lembaga kemanusiaan juga yang dia nulis gitu kan, dia nulis di postingan Instagramnya, terima kasih pahlawan medis. Kebetulan ya karena saya latar belakang saya dokter, saya tanyalah ke teman-teman ini kayak di lapangan itu sehoror apa sih gitu kan, sengeri apa sih gitu kan, dan ternyata memang subhanallah menyedihkan ya. Saya tidak menyalahkan siapapun, apapun saya tidak menyalahkan, tapi kalau saya boleh katakan saya ingin berbuat sesuatu untuk mereka ya. Di tengah mungkin keadaan seperti ini semua serba sulit, kita tahu lah ya. Seperti itu akhirnya muncullah ide itu, dan Bapak Ibu tahu yang kami bagikan pertama kali apa? Justru malah empon-emponan. Jadi Pak Heru yang kami bagikan itu empon-emponan. Jadi ada kunyit, jahe, dan dalam Islam sebenarnya ini menarik. Mungkin Bapak Ibu bisa dapatkan sedikit pencerahan di sini. Jadi sebenarnya ketika seseorang memberikan sesuatu ya, atau mungkin itu mungkin sedekah lah, sedekah. Sebenarnya yang diberikan itu bukan katakanlah ini saya punya paprika ya. Paprika ini saya berikan kepada orang atau saya sedekahkan kepada orang. Secara simbolnya, secara fisiknya, ya ini simbolnya. Simbol apa? Simbol sedekahnya atau simbol sodakonya. Tapi secara ruhiyahnya sebenarnya yang kita berikan kepada orang lain itu cinta gitu kan. Yang kita berikan pada orang lain itu kasih sayang. Yang kita berikan pada orang lain itu kepedulian. Simbolnya ya dari apa yang kita berikan ya kepada orang tersebut berupa fisik materi kayak begini gitu kan. Jadi demikian juga kami yakin bahwa empon-emponan ya, jahe, kunyit, ada beberapa macam itu ramuan kita buat, itu mungkin kalau dihitung-hitung sudah puluhan ribu itu kami bagikan Pak Heru ya. Dan itu kami menggerakkan ibu-ibu juga untuk berbagi. Apakah itu menyembuhkan atau apakah itu menjadi obat virus corona? Wallahu alam, saya nggak peduli itu. Yang saya pedulikan adalah kita berbagi cinta, kita berbagi kasih sayang, karena memang ada hadisnya. Ini bukan hadis tapi sebuah riwayat yang luar biasa baik kalau kita mencerna dari riwayat ini. Jadi ada seorang nabi atau seorang soleh lah katakanlah seperti itu, yang dia dikabarkan dalam kisah tersebut dia sakit. Lalu ketika dia sakit, dia berdoa kepada Allah, ya Allah sembuhkan aku, kata orang-orang tersebut. Lalu subhanallah akhirnya Allah sembuhkan dia dengan Allah perintahkan untuk makan katakanlah tumbuhan A, B, C gitu kan. Akhirnya si nabi atau orang soleh tadi dia minum dan mengkonsumsi dan sembuh dengan izin Allah. Ya, kemudian tak lama kemudian dia sakit yang sama dan kemudian dia makan obat yang sama, tapi ternyata nggak sembuh, nggak sembuhnya. Dan dalam riwayat tersebut disebutkan bahwa Allah mentertawakan dia. Kata Allah, teman-teman sekalian,
ya yang berlaku tuh kehendakku gitu kan, kata Allah gitu. Yang berlaku tuh kehendakku, bukan kehendakmu. Mau sakit yang sama, minum obat yang sama, kalau seandainya Allah tidak berkehendak, nggak bakal bisa sembuh. Seperti itulah konsepnya. Jadi kan sederhana. Sama juga banyak orang tanya, itu yang di-share sama Jalul Akbar itu apa, ada penelitiannya, ada apa segala macam. Wah, ribet nih minta ampun, sehingga apa? Subhanallah Bapak sekalian. Kalau kita ngerti konsep-konsep dalam Islam itu sederhana sekali. Ya, saya waktu baca buku ini ya, ini ada buku judulnya Switch. Yang ngarang ini namanya Dr. Kazuo Murakami. Ya, sama ada satu lagi buku Dr. Shigeo Haruyama. Ini dua-duanya ilmuwan semua. Yang menariknya, dia katakan begini dalam buku ini. Dan isi buku ini apa? Saya coba buka sedikit supaya kita lebih seru ya. Jadi katakan, justru ketika jalan terasa menyesakkan, melangkahlah dengan ceria. Dalam buku disebutkan. Jadi dia ini mengatakan bahwa ternyata gen positif atau saklar positif, gen tanda kutip itu bisa mengubah hidup kita. Dengan cara apa? Dengan cara dia nggak ngerti hadisnya. Kata Nabi apa? Sungguh mengagumkan urusan seorang mukmin. Kalau dapat nikmat dia bersyukur, dapat ujian dia bersabar. Isi buku ini sebenarnya. Itu saja. Ya, dasar dari hadis tadi Nabi SAW mengatakan, dan dia mengatakan itu. Ya, dan nanti kita akan bahas, di depan saya ini banyak berbagai peralatan, nanti saya akan share bagaimana caranya supaya kita memahami itu. Dan yang luar biasa lagi dia katakan begini, kehidupan kata dia adalah pinjaman dari kehendak langit. Saya nggak tahu nih orang ini beragama atau tidak, itu urusan dia lah. Dan dibangun dengan bahan yang ada di bumi. Kata si Dr. Kazuo Murakami, Dr. Kazuo Murakami ini. Jadi subhanallah, kalau saya melihat kata-kata dia ini sebenarnya apa hubungan dengan pandemi di saat sekarang? Nanti kita akan bahas. Jadi saya tuh agak heran gitu dengan orang zaman sekarang, parnonya luar biasa. Parno, horornya luar biasa. Semua sebuah orang kita akhirnya cemas gitu kan. Sedangkan kata dokter siapa tuh namanya Shigeo Haruyama ini subhanallah Bapak Ibu sekalian, dia katakan endorfin itu muncul dari bagaimana kita bersikap, berperilaku atas sesuatu gitu kan, endorfin. Dan memang imunitas seseorang itu bisa turun kalau orangnya cemas. Gitu kan. Iya, makanya sekarang saya katakan yang pakai APD, yang nggak pakai APD, yang pakai masker, nggak pakai masker. Kalau Allah berkehendak mereka kena virus, ya kena aja gitu loh. Jadi ini konsep dalam Islam supaya kita nggak ketakutan luar biasa, tapi kita tidak meninggalkan ikhtiar, kita tidak meninggalkan usaha gitu kan. Dan usahanya apa? Nanti kita akan bahas, dan teman-teman di sini nanti bisa buat insya Allah. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kita kembalikan ke kata-kata saja, saya sebenarnya agak kurang sepakat dengan bersama melawan corona. Nggak sepakat. Kenapa nggak sepakat? Karena ada karenanya Bapak sekalian. Tubuh kita nih kalau kita baca atau kalau kita pernah baca tulisan-tulisan para ilmuwan, isinya itu ada umat di sini, umat bakteri, umat virus, umat dalam tubuhnya ada umat. Dan itu jelaskan Allah dalam Al-Qur'an. Jadi umat-umat sebelum kalian gitu kan. Jadi sebelum bumi diciptakan sudah ada umatnya dulu, entah bentuk manusia, entah bukan, kita nggak tahu. Ya, tapi para ilmuwan mengatakan ini mungkin bakteri-bakteri. Jadi memang dalam tubuh manusia pun itu subhanallah, Bapak sekalian, juga ada bakteri-bakteri. Jadi kalau sekarang bakteri tadi diberangus ya, bakteri tadi dimusuhin atau mungkin virus tadi dimusuhin, maka apa yang terjadi? Ngamuk dia. Dan sekarang sudah terbukti, saya katakan. Ya, sudah terbukti, virus ini kan saya baca di grup teman-teman Fakultas Kedokteran itu katanya sudah 30 strain, jenisnya. Nauzubillah min dzalik sekalian. Dan sudah bermutasi, bahkan terakhir kabar sudah sampai ke tingkat atau ke level 40 katanya. Ini kenapa? Karena mereka dimusuhin. Jadi saya katakan tagline-nya kita ubah aja, bersama dakwahin corona. Gitu. Jadi itu bersama berdamai atau berdamai bersama corona. Katakanlah saya katakan diberangus kayak begini juga, mereka nggak bisa kita nggak bisa mengendalikan mereka gitu loh. Nah, cuman tetap saya katakan kita bukan meninggalkan ikhtiar. Ada ikhtiarnya untuk apa? Ayolah kembali ke jalan yang benar, saya katakan, kepada virus tadi gitu kan. Ya, dengan bahasa-bahasa konotasi yang sebenarnya ini bisa kita pakai. Dimulai dari apa? Dimulai dari diri kita dulu. Ya, dimulai dari kita dulu. Nah, Ramadan kalau kita lihat Bapak sekalian, ini kan bulan bahagia. Coba kita baca hadisnya. Kata Nabi apa?
kegembiraan orang yang berpuasa itu ada dua. Saat dia berbuka puasa atau saat dia makan. Yang kedua, saat dia bertemu dengan Allah. Kegembiraan. Jadi Ramadan ini sudah gembira kita. Sudah penuh dengan endorfin. Kenapa? Udah nggak ribut urusan makanan. Kata Nabi kita SAW, jadi kalau bukan kata Nabi, tapi kalau kita lihat Bapak sekalian ya, selama 11 bulan kita udah sibuk dengan makan ini, makan itu, segala macam kemarin. Saya nggak tahu nih apa yang saya sampaikan kemarin di Sydney diterapkan atau tidak. Mudah-mudahan diterapkan. Mudah-mudahan ya Pak Konjen ya. Semoga insya Allah. Jadi apa tuh namanya? Kalau itu diterapkan betul-betul sebenarnya Ramadan ini menjadi bulan paling menyenangkan sebenarnya ya. Kenapa menyenangkan? Anda bayangkan Bapak sekalian, bayangkan. Katakanlah misalkan kita lagi sekolah nih SMP atau SD zaman dulu tuh. Nah, SMP zaman dulu tuh kan kalau lagi jam istirahatnya kan teng-teng itu kan bunyi, kalau zaman saya mah pakai besi, teng-teng-teng-teng gitu kan. Belum ada bel, belum ada digital kayak sekarang gitu kan. Nah, itu paling menyenangkan Bapak sekalian. Si teng-teng-teng itu paling menyenangkan ya. Tapi subhanallah kan, kalau kita tiap hari masuk sekolah kadang-kadang kayak gini, kapan istirahatnya, kapan istirahatnya, kapan istirahatnya gitu loh. Mikirnya kayak begitu. Atau kapan guru nggak datang, tinggal belajar gitu kan. Nah sama kayak ini, 11 bulan organ kita ini sudah capek gitu kan. Udah capek makan, udah capek minum, ini udah capek mikir, ya. Ini sudah capek berperasaan, bukan capek apa, tapi capek udah terlalu banyak beban. Sehingga Ramadan diberikan Allah untuk apa? Untuk bahagia, gembira. Kenapa? Karena kalian saat ini adalah saat bulan Ramadan itu adalah saat untuk lebih banyak lagi memberi makan kepada jiwanya kita, kepada kolbunya kita, kepada hati atau imannya kita. Itu pesannya sebenarnya. Sehingga apa? Syahrul Ramadan allazi unzila fihi Quran. Ramadan adalah bulan Quran. Quran itu makanannya jiwa kita. Quran itu makanannya hati kita. Jadi kayak sekarang kalau kita lihat keadaan seperti ini itu ya subhanallah, justru di saat sekarang ini kita harus bahagia. Bukan kita bahagia ketawa terbahak, bukan, tapi bahagia kenapa? Karena ini bulan kata Nabi SAW asyamu junnah. Puasa itu perisai. Jadi perisai. Jadi kalau bahasa imunologinya itu ya imunitas adaptif, untuk bawaan segala macam itu dapat semua di puasa. Dan secara saintifik memang subhanallah puasa itu cara yang paling baik untuk meningkatkan imunitas. Asal puasanya benar, Organ kita ini Bapak sekalian kan subhanallah ya. Dia ada jantung, ada ginjal, ada paru segala macam ya. Nah, mereka tuh kan punya bahan-bahan untuk recycling lah, untuk diperbaharui. Maka subhanallah Anda bayangkan kalau mobilnya Toyota, katakanlah kemudian tali radiatornya itu putus atau karburator itu putus, yang dipakai talinya Suzuki, nggak nyambung. Gitu lah, nggak nyambung. Sama kayak badan kita. Nah, pertanyaannya, apa bahan bakar atau bahan baku yang Allah ciptakan untuk kita semua yang kita bisa pakai? Menariknya kata beliau ini, ya kata Kazuo, dia bilang ini, kehidupan adalah pinjaman dari kehendak langit dan dibangun dari bahan yang ada di bumi. Dalam buku ini dicerita ya, dalam buku ini ya, buku saya buka lagi nih, buku Switch ini kan. Dia cerita bahwa pernah ditemukan meteor ya oleh NASA, kemudian dicek meteor tadi. Ya cek meteor tadi ternyata asam amino yang ada pada meteor tadi itu sama kayak manusia. Jadi kesimpulannya dia, kata dia buku ini kan, tapi mungkin benar ya, kata dia manusia adalah makhluk luar bumi ya yang dihidupkan di bumi, kata dia ya, dengan bahan baku yang ada di bumi, kata dia. Terus saya pikir mungkin benar juga kata si Kazuo ini. Kenapa? Karena Nabi Adam itu kan diturunkan. Coba lihat dalam Al-Qur'an, Nabi Adam itu diturunkan dari surga. Ya. Dan bahan-bahan yang ada di surga sebagian tanda kutip prototipenya Allah juga siapkan di bumi. Seperti itu. Jadi artinya apa? Kalau mau ya damai kan di surga, tenang, damai, bahagia. Dan ternyata emang subhanallah, waktu Maryam, kita bahas Quran sedikit ya. Waktu Maryam alaihissalam ya mau melahirkan Nabi Isa alaihissalam, apa yang Allah perintahkan pada Maryam? Yang Allah perintahkan pada Maryam adalah apa? Goyangkanlah pohon kurma itu sehingga rutubnya kurma basahnya itu jatuh. Lalu kata Allah dalam Al-Quran apa? Dan setelah itu minumlah. Makan dan minumlah supaya engkau berbahagia. Dalam keadaan Maryam sedang sakit, sedang cemas, sedang takut, Bapak Ibu sekalian, subhanallah ya. Allah memerintahkan untuk mengkonsumsi rutub. Nah, ini rutub. Kurma basah. Dan perintah yang sama
diberikan oleh baginda Nabi alaihissalam ketika orang akan berbuka puasa. Apa yang Nabi perintahkan? Nabi SAW biasanya berbuka dengan rutop. Ya, ini rutop, kurma basah. Kalau rutop tidak ada, maka Nabi berbuka dengan tamar. Kalau tamar tidak ada, maka Nabi berbuka dengan air putih. Itu sunnahnya begitu. Ya, meskipun banyak orang ikutin sunnah, habis itu kembali ke jalan biasanya. Habis makan kurma satu, gorengan, tahu, bakwan, sama aja bos. Nggak bisa kayak gitu. Kalau mau, jangan ordernya konsep kalau bahasa saya gitu kan. Jadi maksud saya gini Bapak sekalian dan Bapak Konjen dan teman-teman sekalian, subhanallah ya. Jadi itu salah satu cara kita untuk mengikuti atau menyenangkan badan memang dengan mengikuti apa yang dicontohkan oleh Nabi. Jadi kayak puasa zaman sekarang ini, di tengah wabah kayak begini, bahagianya kita karena ini. Dan emang ada urusan apa rutop ini dengan bahagia? Ini menarik. Bahwa ternyata si Gio, ya saya coba angkat nih, si Gio Haruyama ini, dia mengatakan dalam bukunya, dia katakan bahwa memang bahan baku hormon, ya hormon endorfin dan beberapa jenis hormon itu adalah salah satunya adalah asam amino. Dan kurma memang makanan yang mengandung asam amino tinggi. Tidak heran ada hampir saya ingat 20 jenis asam amino pada kurma. Tidak heran orang habis makan. Dan kurma ini kan manis. Jadi hati itu, jiwa itu perlu yang manis-manis gitu kan. Ya, tubuh kita tuh perlu yang manis-manis untuk menyenangkan. Anda bayangkan kalau seandainya nih, subhanallah ya, kalau ini anunya saya aja lah, umpama saya aja. Kalau seandainya Maryam lagi sakit kayak begitu diperintahkan Allah untuk makan misalkan makanan yang pahit atau mungkin minuman yang pahit atau sesuatu yang pahit, udah pahit ya, dia rasakan ya, udah gitu sakitnya makin berat gitu kan, makin pusing dengan sakit dengan rasa tadi ya. Seperti itu. Tapi seperti itulah adanya. Tapi yang Allah perintahkan apa mereka atau si Maryam tadi diperintahkan Allah makan kurma ini. Nah, menariknya lagi Bapak sekalian, ya ternyata kalau kita jadi cerita tentang umat, ya cerita tentang umat, itu ternyata dalam tubuh kita pun ada umat. Jadi kalau saya, bagaimana caranya berukhuwah atau bersilaturahim dengan umat-umat ini? Ya, kalau bahasa jangan musuhi dia. Jangan musuhi dia. Karena toh Bapak sekalian, ya, yang kita butuhkan adalah saat ini kalau saya katakan, oke, yang teman-teman yang kena di lapangan sekarang kita doakan semoga Allah mudahkan mereka dalam urusan mereka dan dijauhkan dari segala macam bala wabah penyakit seperti ini. Tapi kitanya juga yang sehat harus juga menguatkan diri kita untuk apa? Untuk tidak terkena virus ini ya. Tapi memang lagi-lagi sampaikan kehendak Allah ada di sini semua. Artinya apa? Mau kita mau kita berusaha apapun, tapi kalau Allah berkehendak ya urusannya Allah itu ya. Maka ada satu kata lama yang katakan berikhtiarlah seakan-akan ikhtiar itu adalah segala-galanya, dan bertawakallah seakan-akan ikhtiar itu tak ada maknanya gitu. Jadi berikhtiarlah seakan-akan ikhtiar itu segala-galanya, tapi bertawakal dan bertawakallah seakan-akan ikhtiar itu tidak maknanya. Artinya apa? Kita hanya perlu melakukan, hanya itu. Urusan hasil biar Allah yang urus. Itu saja. Saya agak kurang sepakat dengan sebuah kata-kata hasil tidak akan mengkhianati proses. Kalau saya nggak sepakat. Kenapa? Hasil itu prerogatifnya Allah. Jadi kayak sekarang ini kondisi di mana-mana wabah segala macam, kalau bahasa saya berbuatlah semaumu wahai hari. Silakan berbuat semaumu. Karena toh ini akan selesai dengan kehendak Allah. Nah, itu kan sebuah kabar baik, kabar gembira dari Allah gitu kan. Tidak mungkin juga Allah mau bikin susah kita. Ya terlepas mungkin ada yang mengatakan ini virusnya dibuat segala macam, tetap saja ada kehendak Allah di sana. Jadi ini kayak kalau udah kayak begini kita tenang Pak Bu, kita tenang, nggak terlalu cemas gitu kan, kapan berakhir sekarang pasti akan berakhir, tenang aja, insya Allah pasti akan berakhir. Allah tidak akan mau menyusahkan kita sebagai hamba-hambanya, ya. Dan ini berlaku buat semua. Di JSR Peduli juga yang kami bagikan APD itu dan minuman-minuman empon itu Pak Konjen itu bukan hanya di rumah sakit Islam, seluruh rumah sakit kita bagi. Seluruh rumah sakit kami bagi, dan mereka tuh ada yang menangis, masya Allah kan, cuma terima pon-pon Bapak, ya nangis Pak. Saya katakan berarti bahan. Jadi mereka sudah punya reseptor cintanya, kami ngasih cintanya, dapat nangis mereka. Kami kirim juga sampai ke Jaya. Nggak banyak yang kami kirim seperti mungkin TNI ngambil di Cina itu nggak banyak. Kami cuma beberapa dus gitu kan kami kumpulkan dana itu saja.
Tapi itu sudah cukup membuat kami kadang-kadang baca WA mereka tuh, terima kasih kepeduliannya segala, aduh Masya Allah, haru biru banget semua. Ya. Padahal yang kami sampaikan yang kami kasih cuma empon-empon saja. Ya. Ada jahe, kunyit, ya, temulawak, kencur, dan itu kami gerakan ibu dan ibu-ibu yang ngerjakan itu bahagia luar biasa. Kemarin kita sudah tutup Jumat sebelum Ramadan itu mereka berpisahan itu karena hampir 1 bulan di rumah kami ada rumah kakak gitu. Mereka buat buat empon-empon itu waktu perpisahan itu ibarat kata udah kayak keluarga. Kenapa? Kita melakukan sesuatu untuk orang lain gitu kan. Kita berbagi cinta, kita berbagi kasih sayang, kita berbagi kepedulian, dan itulah yang dikehendaki Allah di saat seperti sekarang gitu loh. Apapun bentuknya, berbagilah cinta. Karena kalau saya ambil dari buku ini, itulah cara untuk men-switch on gen, saklar hati, dia bilang, saklar hati dinaikin, tap, nyala gitu kan. Jadi akhirnya apa? Karena hatinya sudah nyala, saklarnya itu gen hati itu atau gen kepeduliannya itu udah nyala, dia tiap hari itu mikir apa yang saya bisa lakukan untuk orang lain saat ini. Tapi subhanallah Pak, saat ini memang di Indonesia kita tahu ya kondisinya memang agak sulit ya. Lagi-lagi kita tidak menyalahkan siapapun, tapi do something for others. Lakukan sesuatu untuk orang lain. Hatta itu cuma sekedar membagikan kurma, ya. Hatta cuma sekedar ngasih 1 box makan, itu apapun itu bentuknya, lakukan. Karena itulah yang menghidupkan jiwa kita sekarang. Itulah yang menghidupkan iman kita. Itulah yang menghidupkan, katakanlah, ruhnya kita sekarang. Dan inilah saatnya, kalau boleh saya katakan. Ya, inilah saatnya, di saat lagi susah seperti ini, ya, kondisi lagi sulit di mana kayak begini, kita tetap memikirkan orang lain. Itulah cara terbaik untuk mengaktifkan gen-gen kebaikan dalam diri kita, kalau pakai ucapan beliau. Tapi sekali lagi Bapak sekalian, bagaimana caranya kita bisa mendapatkan atau berukhuwah, kita kembali ke yang lain tadi, umat-umat tadi itu, maka subhanallah, saya katakan di tubuh kita ini, Bapak sekalian, di tubuh kita ini sebenarnya ada bakteri-bakteri. Jadi saya jujur aja ya, kalau tangan saya itu terus dikasih desinfektan, ya, alkohol atau mungkin klorin dan segala macam, mati dia. Tidak. Maka kalau boleh saya operasi segala macam, tapi kalau terus kasih begituan, mati dia. Ini sudah terbukti kok. Terbukti maksudnya secara saintifik juga di tangan kita ini kan banyak bakteri. Ya, ini. Nah, saya mau ajarin dulu. Di depan saya ini ada diffuser. Oke ya. Enggak klinik-klinikan ini, Bu. Main-main aja. Jadi ini Bapak sekalian dalam diffuser saya ini ada uapnya ya. Ini subhanallah ya. Uap ini itu isinya ini. Ini teman-teman di sana ya. Apple vinegar. Apple vinegar ini bak itu terus saya tambahkan sedikit sama essential oil. Ada ilmunya nih Pak. Ya, saya ajarin ya. Ini ada ilmunya nih. Jadi di sini nih ternyata antioksidan ya dalam tubuh kita itu paling gampang diserap ya, paling gampang diserap dalam bentuk gas. Jadi antioksidan itu subhanallah paling gampang diserap dalam bentuk gas. Jadi kayak begini nih, sebenarnya kan essential oil sebenarnya kan dia ada antioksidan juga. Ya, campur sama bakteri atau probiotik tadi itu dia berubah menjadi gas. Ini sudah kita menebarkan antioksidan di mana-mana. Jadi kayak sekarang kayak mungkin kondisi flu atau virus seperti ini itu ya salah satu yang saya kerjakan di rumah ya bikin diffuser kayak begini. Pakai cairan fermentasi atau cairan probiotik ya. Kan fermentasi nih, suka. Ya. Kenapa? Karena memang kita butuhkan. Jadi mereka ini keluar ya ketemu sama virus-virus tadi yang mereka kalau bahasa sederhana itu mendakwahkannya untuk kembali pada jalan yang benar, kembali ke siklusnya, jangan lagi bikin susah orang gitu kan. Karena memang sesungguhnya mereka tidak diciptakan untuk bikin susah. Kalaupun ada, nampak kita perbanyak ini saja. Mereka ini diperbanyak. Ini juga saya ajarkan kemarin ke mana ke Bapak Bupati Banyuwangi. Dah, jadi itu harus sekalian. Yang kedua apa? 70-80% imunitas kita itu letaknya ada di pencernaan dan 70-80% juga kata sains ya, serotonin atau hormon kebahagiaan itu subhanallah dibuatnya di pencernaan. Artinya apa? Buatlah pencernaan kita bahagia sekarang. Buatlah. Bagaimana caranya? Gampang. Supply mereka dengan makanan-makanan atau minuman-minuman probiotik sebenarnya. Ya. Contohnya apa? Ya contohnya ini.
Kalau kemarin saya contohkan di mana di Sydney kan pakai tempe. Pak Konjen lihat tuh, udah makan tempe juga Pak Konjen. Ya, tape juga enak Pak. Ini contohnya, tape juga enak. Tapi ini kan fermentasi juga. Jadi fermentasi probiotik kayak begini Bapak sekalian, ada bakterinya, kita kuatkan. Jadi bagaimana cara dia berkembang sama. Jadi kemarin saya ajarkan si tempe ini atau tape ini blender sama kurma. Atau saya kemarin sampaikan juga bisa di blender tape, kurma, ya, sama jahe sedikit biar hangat sedikit. Itu juga bisa dengan pakai. Dan yang saya mau ajarkan kepada Anda semua, ya. Jadi ini kalau kita sebutnya probiotik atau enzim tadi itu bisa Bapak Ibu buat. Caranya nanti catat baik-baik. Nanti Bapak bisa bikin di sana, mungkin ya dikoordinasi sama Pak Konjen atau mungkin ibu-ibu Dharma wanita di sana. Caranya rumusnya 1, 3, 10. 1, 3, 10. Bikin ini ya, bikin bakteri baik ini. Ya. Nah, satunya apa? Satunya ini gula aren. Ya, kalau Bapak Ibu bisa dapatkan gula aren, alhamdulillah ya, atau brown sugar, atau kalau enggak di Australia banyak molasses. Ini molasses nih. Jadi satunya adalah gula aren atau molasses. Ini produk dari Australia kemarin saya bawa ya, karena di sana kan lebih gampang dapat kayak beginian. Jadi satunya adalah molasses. 3-nya atau gula ya ini ya molasses atau gula aren, 3-nya adalah kulitnya buah. Ini bukan buah, tapi ini anggaplah semangka. Kulitnya semangka Anda ambil dan berbagai kulit berbagai macam buah tadi Anda ambil kulitnya. Oke. Dalam 3 gelas. 3 gelas standar lah ya. 3 gelas standar. Lalu rumus yang selanjutnya adalah 10. 1, 3, 10. Satunya adalah molasses atau gula aren, atau ya seperti 3-nya adalah kulitnya buah, 10-nya ada 10 liter air. Air apa? Air mentah aja nggak apa-apa. Ya, kalau bisa air tanah ya. Apa yang harus Anda kerjakan dengan itu? Jadi gulanya tadi Anda masukkan ke dalam si air, aduk sampai rata si gulanya tadi, lalu kulitnya buah tadi Bapak Ibu masukkan ke dalam larutan tadi. Oke, larutan tadi, kemudian ditutup ya, sudah larut semua, tutup ya, tutup tapi buka tutup ya, katakanlah Anda pakai gentong atau apa gitu, buka tutup selama 2 minggu supaya buang gasnya dan mengubah alkoholnya menjadi asetat ya. Nanti setelah 2 minggu tutup kembali dengan rapat, biarkan dia sampai 3 bulan ya, sampai 3 bulan. Ini nanti kalau sudah 3 bulan Anda saring ya, Anda ambil airnya saja. Anda ambil air saja, maka cairan tersebut akan menjadi namanya ekoenzim. Ekoenzim. Ini ekoenzim yang punya saya ini sudah sejak 2019 Agustus tahun lalu. Ya, ini ekoenzim. Fungsinya apa? Nanti browsing aja apa itu ekoenzim ya. Yang jelas dia seperti ini. Tapi bukan buat minum kalau ekoenzim. Nanti akan jajalkan habis ini yang buat minum ya. Jadi ekoenzim itu bukan buat minum, tapi dia buat pel bisa, buat cuci piring bisa, buat diffuser kayak begini juga insya Allah bisa. Jadi kalau mau harum-harum nanti tambahkan dengan kulit jeruk ya, kemudian dia menangkap atau mengeliminasi bakteri yang beberapa riset yang saya baca itu juga bisa, buat semprot-semprot juga bisa, apalagi ya, buat cuci buah-buahan yang masih ada pestisidanya juga bisa, itu pakai ekoenzim. Jadi kalau diffuser kayak begini Bapak Ibu bisa pakai juga tuh nanti. Ya, 1 sendok makan ekoenzimnya atau cairan fermentasi kayak begini, tambahkan dengan essential oil dan saya tambahkan sedikit secukupnya dengan air. Itu ekoenzim. Nih contohnya. Apa manfaatnya? Ini juga bisa dipakai untuk bahkan mandi. Bisa. Jadi mandi dia bisa pakai juga. Jadi kita ibarat kata ngasih pasukan tambahan ke badan. Ya, pakai ini. Tambahkan essential oil yang lain nggak apa-apa. Pokoknya biar wangi lah. Nah, tapi kalau Anda mau buat yang minum Bapak sekalian, maka kulit buahnya Anda ganti sama daging buah. Kulit buahnya ya. Daging diganti sama daging itunya juga sama 1, 3, 10 ya. Bisa pakai molasses ya, atau pakai madu juga nggak apa-apa. Kalau dapat banyak madu atau ya gula aren kalau mana yang lebih mudah buat Anda ya. 3 gelasnya adalah daging buah. 10-nya 10 liter air matang atau air yang bisa diminum lah. Nggak diminum juga apa-apa sih, tapi karena dia akan bakteri nanti akan menghilangkan kontaminasi itu. Jadi 1, 3. Nah, pakainya pakai daging buah. Nah, ini juga sama selama 2 minggu Anda tutup, nanti tutup buka untuk menghilangkan gasnya. Kemudian setelah 2 minggu
ditutup rapat sampai 6 bulan. Jadi kalau ini yang saya punya ini sudah 1 tahun nih, namanya Classic Enzim. Ini bisa buat minum. Semakin lama semakin bagus. Isi dalam ini apa? Bakteri. Isinya bakteri. Jadi ini bisa buat minum ya, bisa buat diffuser juga ya. Yang kita baca kalau klasik sama ekoenzim ini ya sama-sama bakteri, cuman memang ekoenzim peruntukannya itu untuk bagian luar, tidak untuk konsumsi sebenarnya. Dan ini juga kalau Bapak Ibu ada sungai yang kotor ya atau selokan yang kotor, ekoenzim bisa Anda pakai dengan perbandingan 1:1000. Jadi misalkan 1 liter ekoenzim 1000 liter air sungai, yang misalkan yang kotor, atau hitung aja itu perbandingannya. Jadi kalau untuk pupuk ini juga bisa. Jadi ekoenzim bisa untuk pupuk 1:200. Jadi misalkan 1 mili katakanlah ini misalkan ya 200 mili air buat semprot, buat siram juga bisa ekoenzim. Itulah cara kita bersinergi dengan alam, Bapak Ibu sekalian. Ya, bersinergi dengan alamnya Allah kayak begini. Kenapa? Karena banyak umat-umat yang lain di sini. Jadi kalau kita terus menerus ya memusuhi mereka, maka mereka bisa marah juga. Kita tahu dan antibiotik itu sudah terlalu banyak resistennya. Kita memang butuh pada satu waktu tertentu, betul. Tapi kita kalau terus menerus serang mereka, mereka marah loh. Ini kan hukum alam. Ya, maka kayak gini Bapak sekalian ya tadi ekoenzim atau klasik enzim ini bisa Anda pakai, bisa buat semprot-semprot. Nah, karena ini kan butuh 3 bulan 6 bulan untuk sementara Bapak Ibu beli ini aja di sana. Ya, beli ini aja. Ini kan sudah ada fermentasi, udah probiotik udah ada nih. Ya, meskipun ya nggak pakai starter, insya Allah bisa. Jadi nanti caranya selama Ramadan Anda ambil ini mungkin 1 sendok makan atau 1 sendok teh, campur air, campur madu ya. Kalau mau tambahkan dengan minuman lain juga nggak apa-apa. Silakan. Tapi kalau memang biasanya kalau perutnya nggak kuat, maka bisa tambahkan air hangat, ya tambahkan madu sampai manis, insya Allah membantu menguatkan imunitas kita. Karena toh zaman sekarang terapi yang dilakukan di rumah sakit pun simptomatik, karena virus nggak ada obatnya. Gitu loh. Maka apa yang kita kerjakan? Kembali ke konsep kalau dalam buku saya tulisnya mungkin kalau Pak Ponjen sudah baca, bersilaturahim dengan kuman. Gitu loh. Jangan musuhin dia. Karena mereka juga makhluk Allah. Mau diapain juga, mereka pasti marah kalau dimusuh-musuhin terus. Jadi kayak gini bisa pakai kayak ini ya, cukapel kayak begini, bisa buat cuci tangan juga, buat semprot-semprot juga, disinfektan. Jauh lebih alami kalau saya. Ya. Kalau saya daripada terus-menerus kita serang mereka dengan klorin, dengan alkohol, dengan desinfektan yang lain. Karena mereka juga butuh ini kan filosofi dasar sebenarnya. Ini bumi Allah, semua boleh hidup di sini. Gitu loh. Semua boleh hidup di sini, jadi nggak masalah. Ya kalau kita katakanlah mau pakai konsep seperti itu apa kita bisa, dan dengan hati yang damai dan tenang gitu loh. Itu yang penting. Pakai beginian, jadi gini, mau pakai cuka kayak begini kan ini apel sinegar seperti ini, mau pakai alkohol, mau pakai klorin, semprot-semprot segala macam, tapi kalau orangnya cemas nggak ada manfaat ini semua, nggak ada manfaat. Ya, itu sebabnya apa? Tenang aja lah. Toh ya kita semua kullu nafsin za'iqatul maut. Apa ngerinya? Bukan apa ngerinya? Apa ditakutkan? Pasti mati juga dengan atau tanpa corona, ya kan? Pasti mati kita. Mau sesehat apapun, mau tidak sehat apapun, kita pasti mati. Ya, ini udah jelas. Daripada ribet dengan kita matinya pakai apa, minta doa sama Allah. Pergi Ramadan kami, ya Allah matikan aku dalam keadaan syahid. Syahidnya apapun bentuknya. Bahkan kata Nabi, kalau seseorang minta dengan ikhlas syahid kepada Allah, meskipun dia mati, dia panjangnya, maka itu dicatat sama Allah. Ditolong orang, lagi bantu orang, lagi ngasih makan iftar, ya, lagi makan berbuka puasa. Subhanallah. Ya bisa kita kerjakan di rumah. Termasuk juga Ramadan sepertinya Bapak jangan pernah kehilangan kesempatan memberi makan orang yang berbuka puasa. Saya nggak tahu di Australia, tapi mungkin sama kayak di sini lah kurang lebih ya. Maksud saya masjid juga sekarang iftar jamaah ada buka puasa bersama. Di Konjen juga mungkin nggak ada buka nih. Mau nggak ada buka bareng-bareng gitu kan untuk menghindari kerumunan orang. Nah tapi ingat kita kan masih di rumah. Nah waktu di rumah bagus sekalian jangan pernah kehilangan momen ini. Ya katakanlah Anda lagi mau buka puasa pakai kurma, lagi mau makan kurma kayak begini, jangan langsung kurma yang Anda mau makan ini kasih ke istri atau ke suami. Maka Anda berbagi kurma kepada dia.
Maka kalau Anda berbagi kurma kepada istri, Bapak subhanallah, pahala puasa istri Anda dapat, Anda kasih ke dia tanpa mengurangi pahala kita yang berpuasa. Di rumah kayak begitu. Jadi kalau ada anak-anak mungkin atau mungkin siapapun di rumah, bagi-bagi itu supaya Anda dapat pahala berbuka. Jangan pernah kehilangan dalam suatu hari kita tidak memberi makan orang berbuka meskipun cuma tukar-tukaran kurma. Rugi kalau sekalian. Karena bulan ini bulan yang penuh dengan apa ya? Kalau kita lihat kebaikan-kebaikan dalam Islam, Bapak sekalian, itu subhanallah kan Allah janjikannya itu minimal 10 lah, 10 pahala. Ya, sampai 700 kali lipat pahala. Tapi Ramadan atau puasa itu tidak disebutkan berapa banyak pahalanya. Karena apa? Kata Allah, puasa itu untukku, kata Allah. Saking besarnya pahala orang puasa. Sebab apa? Karena kita disuruh menghentikan hawa nafsu makan. Ya. Nah, makanya saya katakan tadi, kalau manusia itu ya diberi pilihan makan sama tidak makan, maka otomatis maunya makan terus. Ya, maunya makan terus ya. Supaya nggak makan terus, Allah wajibkan puasa. Sebagaimana orang-orang sebelum kalian kan baca ayatnya kan, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi sudah kewajibkan cara ini sebelum kalian sudah ada syariat ini. Gitu kan. Artinya memang perintah puasa sejak zaman Nabi Adam bisa jadi sudah ada, cuman kita nggak perlu tahu ya seperti apa bentuknya. Karena memang kita sama Nabi Adam ya beda badan aja. Tinggi Nabi Adam 27 meter, kita 2 meter. Ya, seperti itu. Maka Ramadan kali ini ya, pertama kalau pesan saya, jangan ribet urusan makan. Berbagilah. Jadilah Ramadan yang memberi makan lebih banyak ruh, jiwa, dan iman kita. Itu pesan penting saya. Jangan ribet, makan sedikit cukup lah. Ya, udah cukup 11 bulan kita makan, udah banyak gemuk-gemuk tuh di sono. Ya. Ya. Kemudian apalagi sekalian, berikan makanan terbaik untuk diri kita. Yaitu makan kita tuh asam amino, ada madu, ada kurma, ya termasuk probiotik. Kayak mungkin di Australia banyak tuh produk-produk probiotik. Konsumsi loh sekalian. Pastikan halal ya, seperti itu. Jadi jadi sebenarnya dan ketiga apa? Ketiga, yang pertama, kedua, yang ketiga, damaikan jiwa Anda Ramadan. Ya. Orang yang Ramadan atau sedang berpuasa itu kan jihadnya dua, jihad berpuasanya sama jihad sholat malam ya, tarawih atau sholat malam. Itu jihad, damaikan dengan itu. Ya, bahagia kita. Kenapa? Gak ribet lagi urusan makanan. Kita sibuk dengan apa? Memberi nutrisi buat jiwa atau ruh atau iman kita. Kalau udah kayak begitu, maka Masya Allah, kalau kata dia, menarik nih kata dia. Saya suka ngutip orang-orangnya juga sekarang. Kenapa? Karena memang seandainya mereka ini mengenal Islam, itu subhanallah Bapak sekalian ya, itu mereka pasti akan merasakan bahwa yang mereka tulis ini semuanya ada dasar dalam Islam. Ya, coba bayangkan, kata dia gini, kalau Anda ditanya, kata dia, kata Kazuo nih, Pak Kazuo nih katakan, kalau Anda ditanya kapan waktu yang paling bahagia dalam hidup Anda, mungkin ada yang menjawab waktu lagi nikah, waktu lagi wisuda, waktu punya anak, macam-macam. Tapi dia katakan apa? Anda kalau ketemu dengan pertanyaan seperti itu, kata dia, maka jika ditanya kapan waktu paling berbahagia atau paling bahagia dalam hidup Anda, maka kita harus mengatakan saat inilah waktu yang paling bahagia dalam hidup kita. Sederhana tapi penuh makna. Itu sebabnya bangun tidur pun kita sudah disuruh alhamdulillah. Luar biasa kan, sekalian. Jadi ya, Masya Allah ya, Islam ini sudah sangat sempurna. Ya, tinggal kita ikuti saja bagaimana pola-pola keseharian Nabi alaihissalatu wassalam, dan hadis-hadis itu semua, Bapak sekalian, itu penuh makna, misteri luar biasa. Ya, penuh makna dan misteri yang luar biasa. Ya, termasuk misalkan ya sedikit ya sebelum kita tanya jawab, apa tuh namanya? Kenapa orang yang kena najis babi ya atau anjing itu harus dicuci dengan tanah? Anda tahu kenapa? Karena ternyata habitatnya bakteri itu, bakterinya pada apa tuh namanya liur anjing atau babi. Jadi habitatnya ada pada tanah. Jadi cucian air tadi mengembalikan pada tanah. Itu sebabnya tidak mungkin kebetulan Ashabul Kahfi, Ashabul Kahfi kan Ustaz Khalid ini kan, itu waktu mereka berada di dalam gua, apa yang Allah ciptakan untuk menemani mereka? Anjing loh. Anjing itu penjaga ekosistem, menjaga keseimbangan. Dan badan mereka kan dibolak-balikan oleh Allah kan. Jadi bakteri-bakteri tadi itu terserap oleh badannya anjing itu.
Subhanallah, begitu kata para ulama menyebutkan. Ya Allah alam bisawab. Ya subhanallah ya. Jadi kita semakin tahu agama Islam ini, semakin mendalami, semakin kita menyadari bahwa ini subhanallah ya, apa-apa yang menciptakan ini, Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabannar. Enggak sia-sia ya Allah. Ya, dan kita melihat tanda-tanda kebesaran Allah di setiap penjuru langit dan pada diri kita sendiri. Ya, dan itu semua dalam rangka apa? Untuk meyakinkan kita bahwa Al-Quran adalah benar. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab, Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan bermanfaat sedikit sharing saya ini dan bisa mudah-mudahan dipraktekkan. Silakan mungkin kalau ada yang mau tanya ya, mudah-mudahan saya bisa menjawab insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan kathiran, Ustaz. Sharing yang sangat bermanfaat. Memang kalau kita berbicara masalah kesehatan ini sebenarnya menjadi isu yang bisa menjadi sangat saintifik atau juga bisa menjadi isu yang sangat sensitif, gitu ya. Jadi tadi secara ringkas mungkin kita dengarkan sharing ilmu dari Ustadz bahwa sebagai seorang mukmin kita sadari bahwa sembuh itu yang memberikan adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sudah dapatkan banyak dalil-dalilnya, banyak ayat-ayat dalam Al-Qur'an, bahkan juga hadis-hadis yang mengatakan atau mengajarkan bagaimana kita sebagai mukmin itu mencari kesembuhan melalui doa-doa yang diajarkan Rasulullah. Bahkan Rasulullah sendiri juga banyak mengajarkan doa-doa untuk mendapatkan kesembuhan kepada para sahabatnya. Baiklah, sebelum kepada para jamaah sekalian yang ingin bertanya kepada Dr. Zaidul Akbar, silahkan menuliskan pertanyaannya di kolom chat. Tapi untuk sementara ini saya akan share terlebih dahulu informasi mengenai fundraising ini. Jadi kita sebenarnya melakukan fundraising ini sudah dari 2-3 minggu yang lalu. Ya. Jadi kita sudah melakukan fundraising ini dari 2-3 minggu yang lalu. Dan alhamdulillah fundraising yang kita lakukan itu melalui link Facebook fundraiser, itu di bit.ly Akik Fundraising Nakes kalau memang ingin dicari sekarang ya. Jadi alhamdulillah kita sudah ada tally, kita sudah 1.350 dan alhamdulillah hari ini juga kita sudah mendapatkan beberapa orang lagi yang mendonasikan bantuannya melalui Akik. Jadi insya Allah berapapun yang terkumpul nanti kita akan salurkan melalui saudara-saudara kita di tim JSR, karena mereka memang yang sudah di lapangan dan sudah mengetahui bagaimana peta lapangannya. Ya, jadi pada bapak-bapak, ibu-ibu yang ingin menyumbangkan, apalagi ini di bulan Ramadan, adalah amal yang berlipat ganda, ya, untuk membantu saudara-saudara kita. Kita bantu pekerjaan-pekerjaan tim JSR yang sudah bergerak di Indonesia, di Jakarta, melalui dukungan-dukungan dari sini. Apakah dukungan finansial, ya, silahkan dilakukan melalui beberapa cara. Ini salah satunya adalah melalui Akik Facebook Fundraiser. Tapi donasi juga dapat dikirimkan melalui direct account, ya. Direct account kita punya 2 direct account. Yang satu bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang ingin menyalurkan melalui direct account di Australia, silahkan langsung mengirimkan bantuan ataupun bantuan donasinya ke akun Ashabul Kahfi Islamic Center dengan BSB dan akun number yang sudah tertulis. Jangan lupa tuliskan deskripsi support Nakes Indo, ya. Kemudian jika sudah mengirimkan, harap konfirmasi ke host. Jika bapak-bapak ibu online sekarang, bapak-bapak ibu-ibu bisa melihat salah satu di antara co-host yang mungkin nanti akan ada namanya Nakes, donasi Nakes, ya. Jadi silahkan konfirmasi supaya kita bisa umumkan tally kita berapa pada hari ini. Jika bapak-bapak, ibu-ibu mengikuti acara ini dari Indonesia dan ingin berpartisipasi, langsung kirimkan ke nomor rekening yang juga tertera di screen saat ini, di BNI Syariah, nomor rekening sekian-sekian-sekian, atau juga bapak-bapak, ibu-ibu bisa melakukan donasi melalui link Facebook yang sudah saya tunjukkan tadi, donasi Nakes Indo. Ya,
Baiklah, saya akan tinggalkan screen ini seperti ini untuk bapak-bapak, ibu-ibu boleh mengambil foto atau boleh mengingat atau langsung melakukan transfer. Alhamdulillah ini kita sudah ada beberapa pertanyaan Ustadz di kolom chat yang saya bisa bacakan sebentar lagi. Oke, pertanyaan pertama ini dari Ibu Irianti. Pertanyaan beliau adalah, Assalamualaikum Ustadz, tadi Ustadz mention tentang antibiotik. Apa makanan penyeimbang jika kita minum antibiotik? Secara kita tahu antibiotik membunuh bakteri baik dan juga bakteri jahat. Bagaimana Ustadz? Ya Bismillah. Jadi gini, kita pada suatu waktu tertentu memang masih membutuhkan antibiotik sih ya untuk case-case tertentu ya. Tapi kalau sudah masuk dan memang sejatinya seperti itulah antibiotik kerjanya ya. Bagaimana caranya kita untuk menyeimbangkan atau mungkin menguatkan kembali pencernaan kita dengan masuk antibiotik tadi? Paling gampang madu sama kurma, paling gampang. Ya, kalau Bapak Ibu mau coba, nanti di rumah bisa dibikin, atau kalau enggak, madu, kurma, sama jahe, juga bisa tuh. Madu, kurma, sama jahe. Jadi jahe diambil wedangnya, direbus ya, nanti airnya itu Bapak Ibu blender sama kurma yang dibuang bijinya, kemudian tambahkan madu, tambahkan sedikit garam laut ya, jangan garam dapur ya. Itu insya Allah membantu. Atau salah satu yang disebut dalam Al-Quran adalah susu madu kurma, tapi susunya fresh. Saya kira mungkin di Australia gampang dapat susu ya, tapi mudah-mudahan kalau bisa dapat susu kambing lebih baik. Ya, kalau nggak ada susu kambing, susu sapi boleh yang fresh, bukan yang kemasan. Campurkan dengan madu, campurkan dengan kurma. Secukupnya, jangan terlalu manis ya. Kalau Anda pengen sedikit hangat, ini Anda bisa kasih jahe ya. Kalau saya kadang-kadang saya blender jahenya. Itu bisa Bapak Ibu makan, minum tiap hari, itu insya Allah menguatkan pencernaan kita juga. Ya, seperti itu. Baik, terima kasih Ustaz. Kita beranjak ke pertanyaan berikutnya. Ini dari New Zealand, dari Ibu Dietse Apriani. Ya, saya dari Christchurch, New Zealand. Hendak bertanya, apakah khasiat powder sama dengan aslinya? Misalnya jahe powder, karena kadang-kadang susah mendapatkan yang asli di sini. Gimana Ustaz? Kalau bicara idealnya, jelas tidak. Ya, jelas tidak. Ya. Sesuatu yang diolah itu pasti akan sedikit banyak mengalami pengurangan. Tapi itu much better daripada tidak minum jahe. Jadi apa-apa mungkin Ibu yang mungkin dapat yang powder, minum aja powder. Kayak di Indonesia saya ini mungkin Pak Konjen ya, saya lagi pengen bikin gerakan mandiri di rumah. Jadi saya pengen menggerakkan ibu-ibu dan rumah-rumah yang tidak perlu luas halamannya untuk mereka menanam tanaman-tanaman ya, bukan hanya tanaman obat tapi sayur juga segala macam, sehingga kita bisa mandiri insya Allah ya, tidak bergantung pada luar juga. Dan kalau ini kan kita nggak tahu sampai kapan kayak beginian, jadi kita mungkin menggerakkan lah ya untuk mereka. Dan sekarang dengan beberapa konsep teknologi itu bisa nanam dengan tempat yang sempit insya Allah ya. Jadi Ibu tadi yang bertanya kalau jahe yang fresh ya, dengan atau mungkin jahe masih bentuk bonggolan sama jahe yang powder, kalau saya dikasih dua pilihan, saya akan pilih jahe bonggol yang masih asli, apalagi baru dipetik, gitu kan. Kalau di sana punya banyak peternakan atau petanian yang produksi jahe, mungkin bisa kirim online. Tapi kalau Bapak Ibu nggak dapat, ya udah nggak apa-apa lah. Nggak apa-apa itu maksudnya, apakah nggak ada manfaat? Tetap ada manfaat. Cuman pastinya tidak seideal kalau masih fresh. Seperti itu. Terima kasih Ustaz. Kita beranjak ke pertanyaan berikutnya dari Pak Faisal. Bagaimana untuk mengetahui dan memahami karakteristik dan sifat dari seluruh herba-herba yang kita konsumsi, Dok? Termasuk enzim-enzim yang kita buat tadi. Dua karakteristik tubuh manusia yang berbeda, apakah akan mendapatkan manfaat atau efek yang sama atau berbeda dengan herbal yang kita konsumsi? Secara umum ya, apa-apa yang Allah ciptakan di alam semesta ini, dia memiliki elektron yang masih berpasangan gitu kan. Jadi sebenarnya apapun yang kita makan sepanjang tidak berlebihan itu tidak masalah. Nah, memang caranya adalah setiap orang akseptabilitasnya itu memang berbeda. Ada orang ketika minum cuka apel itu anteng-anteng aja, tapi habis minum cuka apel ada yang keliengan, bahkan ada beberapa yang sakit perut, diare segala macam, itu juga ada.
Nah, kayak begini nih kita perlu sedikit tambahan ilmunya aja. Karena memang saya katakan, akseptabilitas pada tiap orang memang berbeda, tidak sama. Bahkan di dunia medis pun ada orang cocok minum paracetamol, tapi ada yang nggak cocok minum paracetamol, minumnya ibuprofen. Ada nggak cocok minum paracetamol, minum ibuprofen, cocoknya minum katakanlah natrium diklofenak atau asam mefenak. Itu banyak sekali. Jadi memang rantai-rantainya yang sedikit-sedikit beda, tapi secara umum tujuan dasarnya sama gitu kan, untuk analgetik atau anti nyeri. Ya, herbal juga kurang lebih sama meskipun tidak se-ekstrim di obat kimia. Kalau obat kimia kan paracetamol kan 500 mg. Mungkin teman-teman farmasi lebih paham lah. 500 mg itu subhanallah gitu kan, kuat sekali kerjanya. Cuman efek sampingnya pasti ada. Tapi kalau mereka ini herbal-herbal atau seperti itu, mereka relatif kecil-kecil dosisnya. Jadi kalau kita minum campurkan air, campurkan madu, campurkan sedikit garam, atau biasanya saya campurkan sama jahe supaya lebih hangat dia, itu insya Allah aman-aman saja, tidak ada masalah sebenarnya. Ya, jadi kalau misalkan tapi gini, ada tapinya. Yang paling mengetahui badan kita itu adalah kita sendiri. Ya, yang paling mengetahui badan kita adalah kita sendiri. Ada ibu kemarin nanya ke saya di Instagram. Saya katakan, dok, setelah minum jeruk nipis, minum madu, saya keliangan. Apa jawaban saya? Stop aja kalau gitu. Gitu loh. Mungkin ibu nggak pas dengan itu. Karena mungkin memang itunya nggak pas, atau ibu cara ngolahnya, atau mungkin sumbernya juga bermasalah. Ya, kalau saya kadang-kadang rahasia saya itu madu, jahe, sama garam. 3 ini penyeimbangnya. Madu, jahe, sama garam. Jadi kalau Anda minum kayak beginian, ya, Bapak Ibu campurkan madu, campurkan sedikit jahe biar dia hangat, campurkan garam. Insya Allah dia akan stabil di badan kita. Ya, seperti itu. Ini ada tambahan ilmunya lah. Maksudnya itu perlu ilmu support terlainnya gitu kan, sehingga apapun kita makan, ya bisa kita makan. Ya. Termasuk misalkan ini kurma kayak begini, tape kayak begini. Saya penasaran kan, ya supaya dia tenang, damai, nyaman masuk ke perut kita, ya masukkan air hangat, kasih madu sedikit, kasih garam sedikit, atau pakai wedang jahe. Ini tapenya dihancur-hancurin itu bisa begitu bisa kita masuk juga, kita masukin ke badan kita. Saya pribadi memang bukan orang yang kultus herbal. Jadi saya memahami bahwa apa yang Allah ciptakan pasti seimbang. Gak usah tiap hari makan jeruk nipis madu juga, ganti-ganti aja. Dalam jumlah tidak berlebihan, insya Allah aman-aman saja. Ya, dan memang kita tahu ya, di Indonesia juga selama ini tidak ada ceritanya, atau mungkin kita tidak mendapatkan orang-orang tua kita yang mungkin keracunan kunyit, keracunan jahe, nggak ada ceritanya. Kenapa? Yang diminum kan sejempol, 2 jempol, sejari, 2 jari, nggak banyak, insya Allah. Jadi jangan terlalu takut juga gitu loh. Insya Allah, Allah sudah memberikan batasan kepada kita melalui iman kita. Yang namanya berlebihan itu apa? Paham kok. Contoh begini. Kurma, baik Pak Bu, seratnya, besinya, folatnya, asam aminonya. Tapi sehari makan kurma 1 kilo, dia kena diabetes juga. Gitu loh. Gak baik. Madu katakanlah, nih madu. Subhanallah, luar biasa. Apa kurang banyak risetnya? Dan janji Allah dalam madu, atau janji Nabi SAW dalam madu. Terlalu banyak. Tapi sehari katakanlah minum dia seliter, masalah juga. Gitu loh. Sepanjang nggak berlebihan, insya Allah aman. Tapi mungkin dalam distribusi ke badan, ya kita perlu sedikit belajar. Nah, itu rahasia tuh, saya sudah jelaskan tadi ya. Ada madu, ada jahe, ada garam, ya itu kita bisa pakai. Ya, termasuk ya air kelapa misalkan. Kalau Bapak Ibu di sana ada yang jual air kelapa pinggir jalan, kayaknya sih nggak ada. Australia nggak ada yang jual kelapa pinggir jalan. Abang-abang dogan itu ya. Nggak ada. Tapi kalau abang kelapa yang benar ya, bukan benar, dia yang sudah ngikutin tradisi nenek moyangnya, itu biasanya kalau jual air kelapa, Bapak Ibu tahu nggak apa dicampurin sama dia? Garam loh. Pasti garam. Kenapa garam? Karena garam itu dia memang tidak bisa meningkatkan sampai pH-nya sampai ke alkali, tapi dia bisa mendongkrak asamnya air kelapa tadi. Apalagi mungkin di sana Bapak Ibu bisa dapatkan air kelapa atau mungkin garam-garam yang sehat ya, bukan garam-garam refinasi ya. Itu tambahkan itu akan menenangkan buah-buah buah tadi yang kita makan, kurma. Termasuk juga ketika Ramadan kayak begini, Anda bikin kurma potongan buah-buahan gitu kan, lalu kasih jeruk nipis, kasih madu, kasih garam, kasih lada hitam. Itu makanan yang paling baik untuk pencernaan ya, karena ada garamnya. Ada kadang-kadang saya kasih suiran kurma juga ya. Garam itu akan menghantarkan atau menyeimbangkan asam lambung di perut kita, insya Allah. Allahu a'lam. Jazakallah khair, dokter.
Ini ada beberapa pertanyaan lagi ini sangat antusias dari para jamaah. Alhamdulillah. Saya berangkat ke pertanyaan berikutnya dari Pak Syafi'i. Assalamualaikum Ustaz. Semoga sehat selalu. Meneruskan pertanyaan dari seorang ibu tentang minyak zaitun. Bahwa minyak zaitun mempunyai khasiat dan baik untuk kesehatan. Apakah khasiat minyak zaitun akan berubah jika diolah sebagai untuk menggoreng-gorengan? Ya. Iya. Baik, jadi Bismillah. Jadi setahu saya memang kan minyak zaitun tuh ada grade-nya Pak. Ada yang paling bagus itu extra virgin olive oil, kita singkatnya EVO. Itu cold extraction. Jadi yang ekstraksi dengan dingin. Itu yang paling bagus. Kalau ketemu minyak zaitun kayak begitu beli deh. Ya, itu paling bagus ya. Kabarnya Australia juga punya kebun minyak zaitun atau kebun zaitun di sana, insya Allah. Itu yang paling bagus. Dan jenisnya extra virgin olive oil ini, setahu saya memang tidak buat untuk menggoreng, tapi untuk bikin salad gitu kan. Jadi dia bukan untuk goreng. Ada memang yang kita bisa pakai untuk goreng di bawahnya dia, namanya virgin olive oil. Itu light, dia light taste dan light apa gitu. Itu saya pernah lihat itu bisa untuk goreng ya. Untuk numis juga bisa. Tapi kalau yang awal saya nggak cocok untuk bergoreng. Di bawahnya lagi di bawahnya virgin olive oil jadi pomace virgin olive oil. Itu yang paling rendah biasanya. Ya derajat itunya minyaknya. Jadi kalau mau goreng pakai minyak zaitun kemahalan. Mendingan goreng pakai minyak kelapa aja, Bu, Pak. Ya, minyak kelapa atau ya coconut oil itu lah, cooking coconut oil itu insya Allah juga sehat. Meskipun dia lemak jenuh, tapi tidak seperti lemaknya pada lemak minyak sawit. Karena lemak sawit kan lemak trans. Ya, kalau tidak digoreng dia lemak trans. Ya. Jadi saran saya sih nggak usah buat goreng ya extra virgin olive oil itu. Ya, kalau mau tumis-tumis api ringan oke lah. Tapi kalau buat goreng nggak cocok dia. Oke, baiklah. Pertanyaan berikutnya dari ibu-ibu juga. Ini kebanyakan pertanyaan dari para ibu nih, penguasa dapur nih, Pak. Ini pertanyaannya agak panjang, jadi saya persilahkan langsung kepada Ibu Lina Ros untuk langsung bertanya. Silakan Ibu Lina. Bu Lina. Bisa disampaikan pertanyaan Ibu Lina? Oke, atau mungkin saya coba bacakan aja, cuman takutnya nanti salah intonasi. Tapi nggak apa-apa, sepertinya Ibu Lina masih teroccupy dengan something. Saya bacakan saja. Assalamualaikum Ustadz, Barakallahu Fik, dan untuk semua jamaah, suami saya mu'allaf. Namun Alhamdulillah sejak 5 tahun lalu semangat selalu berpuasa. Hanya kendalanya beliau sedikit obes. Dan keadaan berpuasa dalam 2 hari ini beliau sulit bernafas dan dahaknya keluar dengan muntah karena beliau sinus akut. Apakah membatalkan puasa ketika muntah karena dahak? Dan adakah makanan yang bisa spesifikan untuk masalah sinus ini, Ustaz? Spesifikasikan ya. Jazakumullah khairan. Ya, bismillah. Saya kira mungkin pertanyaan pertama lebih cocok Ustadz Khalidin Yaakob yang menjawab. Apakah muntah seperti itu membatalkan puasa? Setahu saya sih ya, mungkin Ustadz nanti bisa lebih jelaskan lebih detail ya. Setahu saya, muntah yang tidak disengaja itu tidak membatalkan puasa. Ya, setahu saya, ya. Memang kalau memang beliau ada lendir seperti itu kan muntahnya mungkin dahaknya keluar itu mungkin tidak membatalkan puasa ya. Tapi saya akan jawab pertanyaan kedua aja, mungkin pertanyaan pertama mungkin Ustaz Khalid bisa jawab nanti. Jadi apakah apa tuh yang kedua tadi apa ya? Lupa pula. Yang kedua itu adakah makanan yang bisa membuang lendir? Oh, sinus. Ya, untuk sinus. Ya. Yang pengalaman saya ya, Pak Bu, kalau Bapak Ibu mau coba nanti bisa di rumah itu nanas ya. Nanas itu kan tengahnya ada bonggol tuh. Ya, bonggol nanas itu nanti Anda ambil bonggolnya, lalu nanti bonggol tadi ditambahkan air sedikit dan ditambahkan dengan mungkin 1 sendok teh serbuk habatus sauda. Itu obat sinus paling baik gitu, insya Allah. Atau Anda yang kemarin sempat lihat
postingan saya tentang resep baru yang ada nasi merah, ada nanas, itu juga bisa dipakai. Itu obat sinus juga itu insya Allah. Ya. Karena bonggol nanas itu punya anti peradangan. Ditambahkan lagi dengan habatus sauda, itu juga dia berperan sebagai anti peradangan. Ya, jadi kalau orang sinus minum itu baik sekali insya Allah. Ya. Itu mungkin saran saya. Berarti diproses gimana suka aja ya Ustaz? Sama satu lagi, maaf, satu lagi karena lendir ya. Lendir ini kan muncul karena banyaknya slime seperti itu tuh. Nah, mungkin saran saya kepada beliau ya, kepada suami ibu ya, semoga Allah kuatkan hidayah kepada beliau. Itu ini ada mungkin ibu mungkin bisa bikin tuh jahe, cengkeh sama kayu manis. Jahe lebih banyak, jahe paling banyak, kemudian cengkeh sama kayu manis. Kayu manis paling sedikit ya untuk membuang lendir. Boleh tambah lagi dengan kapulaga. Itu juga membuang lendir itu insya Allah. Karena lendir ini ya dalam ilmu pengobatan natural ya, dalam pengobatan Islam ya khususnya, itu menjadi sesuatu yang sangat-sangat diperhatikan. Sebab apa? Lendir saja itu bisa bikin masalah di jantung. Ya, maka lendir harus dibuang. Ya, pertanyaan lendir itu muncul karena apa? Karena makanan-makanan yang lembab sifatnya. Tepung mungkin ya, mungkin atau gula pasir seperti itu makanan-makanan lembab. Ya, maka minuman-minuman seperti yang jahe atau mungkin kayu manis tadi, cengkeh, atau kapulaga itu salah satu minuman yang sangat baik untuk membuang lendir, insya Allah. Jazakallah khair Ustaz. Pertanyaan berikutnya, bentar, ini dari Ibu Cut Kemala. Assalamualaikum Ustaz, bolehkah share contoh menu sahur yang simple, padat, dan bergizi? Jadi ya, yang mungkin mudah dibuat lah. Paling gampang ya. Kalau paling gampang mah ada makan buah ya satu. Ya paling kalau saya pribadi memang jujur aja Pak Bu, Ramadan ini nggak terlalu apa ya, nggak terlalu ribet dengan makanan. Tapi kalau memang tetap mau makan nih, kalau saya nanti saya jelaskan yang agak ribet, ada gitu kan ya, agak bukan ribet ya, agak sedikit kompleks itu ada. Kalau saya biasanya karena sahur 2 hari ini minum, tadi pagi ya saya makan kacang almond ya, makan kacang almond, kemudian makan buah, kemudian ada ya kopi herbal seperti itu sudah cukup saya. Ya, kemarin malah cuma makan buah saja ya sama minum probiotik sedikit, air ada 1 gelas gede itu saya minum. Subhanallah sampai sore pun nggak ada rasa lapar sama sekali ya, sampai sore. Itu saya. Tapi kalau mau bikin itu bisa ya, bikinnya tuh kalau yang komplit ya, contoh ya, Ibu nanti ambil aja buah-buahan ya, buah-buahan campuran sedikit sayuran, ada potong-potong-potong, bikin dadu kayak begitu. Lalu nanti buah-buahan tadi ditambahkan dengan dressingnya. Dressingnya pakainya itu alpukat. Jadi alpukat itu blender, kasih bawang putih di blender, kasih garam, kasih lada hitam secukupnya sampai rasanya gurih. Nah nanti si alpukat tadi itu Anda masukkan ke dalam potongan-potongan sayur buah tadi, tambahkan suiran-suiran kurma, ya, dan kacang almond. Itu udah kompleks. Tambahkan sedikit sama zaitun. Lemaknya ada, karbonya ada, proteinnya ada. Dan makan yang banyak-banyak, sedikit aja. Ya, karena kan kita butuh energi sedikit. Ingat, makan bagi seorang mukmin itu bukan untuk kenyang, tapi makan kita adalah untuk menegakkan tulang sulbi kita ibadah. Itu aja. Tidak lebih. Allahu a'lam. Jazakallah khair. Pertanyaan berikutnya Ustaz dari Ikhwan, Bapak Abu Alif. Salam Pak Ustadz, mau tanya istri saya saat hamil kena diabetes gestasional. Ternyata setelah melahirkan masih terkena diabetes. Apakah ada obat alami untuk istri saya, Ustaz? Jazakallah. Ya, pengalaman saya, bismillah. Pengalaman saya itu pakai itu, kayu manis. Jadi Bapak Ibu mungkin Ibu yang kena tadi itu bisa pakai kayu manis. Kayu manis itu dia insya Allah cukup cepat menurunkan gula darah ya. Nanti dibuat mungkin kayu manis 3-5 lembar gitu ya dalam 200 mili air, dipanaskan pelan-pelan saja sampai dia agak kental, itu diminum ya, ya mungkin 2-3 kali sehari, tapi dicek gula darahnya. Itu untuk menurunkan gula darahnya. Dan untuk memperbaiki sensitivitas insulinnya ya atau pankreasnya, bisa Ibu coba makan pare atau jus pare. Pahit sih emang ya, tapi itu insya Allah membantu sekali. Ya pengalaman saya seperti itu. Dan lagi-lagi jahe bisa Anda konsumsi ya.
untuk menguatkan atau menghangatkan pencernaan itu, insya Allah membantu. Baik, terima kasih Ustaz. Sebentar saya cek dulu, kita waktunya masih ada, insya Allah. Untuk ini sebelum saya lanjutkan ke pertanyaan berikutnya, bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang ingin menyalurkan donasinya untuk membantu saudara-saudara kita, tim medis, tim tenaga kesehatan di Indonesia, bisa menyalurkan bantuannya melalui akun-akun yang sudah kita sampaikan di kolom chat, ya. Dan bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang ingin bertanya juga masih bisa menuliskan pertanyaan-pertanyaannya di kolom chat, ya. Saya akan beranjak ke pertanyaan berikutnya dari Ibu Kus, ya, dari Ibu Kustina. Salam Pak Ustadz. Mau tanya, adakah makanan yang dapat menghancurkan batu ginjal? Terima kasih. Makanan dapat menghancurkan batu ginjal. Sepengalaman saya sih, Bu, mungkin yang pertama adalah harus lebih banyak konsumsi air ya, air putih, atau mungkin bisa Ibu pakai, nggak tahu di sana ada apa enggak sih. Salah satu tumbuhan yang saya biasa sarankan pada orang-orang yang batu ginjal itu adalah akar alang-alang. Itu biasanya membantu sekali. Ya. Kemudian yang lainnya adalah melembutkan atau menguatkan serat ya, seperti ya rumput laut ya, atau mungkin spirulina atau seaweed ya, seperti itu juga membantu insya Allah. Sayur-sayuran secara umum juga membantu dengan antioksidannya, itu membantu juga untuk menghilangkan atau menghancurkan sih ya, kalau batunya nggak terlalu besar. Kalau batunya besar banget mungkin dan menimbulkan emergensi, sebaiknya dioperasi ya, seperti itu. Itu mungkin saran saya. Satu lagi tadi apa ya? Oh, bisa juga kalau ibu bapak, kalau ada peradangan, biasanya sumbatan bisa ada peradangan, itu bisa pakai kunyit ya, kunyit sama lada hitam, nanti dibuat minuman saja, kasih madu, itu insya Allah membantu juga, insya Allah. Jazakallah khair, Ustaz. Kita tanya ke pertanyaan berikutnya dari Bapak Agis. Assalamualaikum Ustaz. Afwan Ustaz, Ana pernah mendengar hadis yaitu seorang sahabat menyuguhkan minuman campuran madu dan susu. Reaksi Rasulullah, beliau tidak meminumnya. Apakah itu larangan untuk mengkonsumsi susu dan madu bersamaan? Karena terus terang bagi yang suka kopi atau coffee lovers, tadi mau mencoba mengganti gula dengan madu. Jazakallah khair Ustaz. Saya belum mendengar hadis tersebut sih ya, tapi nanti saya akan cek karena belum tahu juga. Karena sejatinya adab dalam ilmu, kalau nggak tahu ya kita kan katakan nggak tahu. Jadi hadis tadi saya belum baca, tapi saya akan coba cari di beberapa sumber-sumber dan tanya kepada ustadz-ustadz apakah memang ada hadis seperti itu, dan nanti kita akan lihat dan saya akan sampaikan nanti insya Allah kepada Ustadz Aulia nanti jawabannya insya Allah, karena sekarang saya belum pernah baca tentang itu. Madu dan susu ya? Ya. Baiklah, kita lanjutkan ke pertanyaan, mungkin ini pertanyaan terakhir Ustadz, kecuali masih ada yang masuk. Pertanyaan ini adalah dari Bapak, ini namanya nggak ada nih, Bapak Marhaban ya Ramadan. Assalamualaikum Ustadz, saya Agung, namanya di dalam rupanya. Saya Agung dari Laverton, Melbourne. Bagaimana saran untuk yang bekerja shift malam 12 jam dari jam 6 malam hingga jam 6 pagi? Jazakallah khair. Pak Agung di Melbourne. Saran apa nih? Kalau boleh tahu, maksudnya saran dalam hal apa? Kalau berkaitan dengan tidur sih ya, berkaitan dengan tidur. Makanan. Ya mungkin berkaitan dengan makanan yang terbaik, Ustaz. Oh, makanan terbaik. Yang saya pahami Pak Bu adalah bahwa atau mungkin secara sains atau secara ilmu juga memang malam tuh waktu istirahat ya. Artinya kalau lagi istirahat kita jangan banyak membebani badan kita dengan makanan-makanan yang berat, terutama protein-protein tinggi ya, seperti daging atau mungkin karbo-karbo tinggi ya. Maka malam karbo-karbo yang tidak sehat tentunya ya, seperti tepung atau gula pasir seperti itu. Maka ada yang bisa kita lakukan di situ untuk menguatkan pencernaan atau mungkin tubuh kita dengan yang saya tahu itu kurma sama madu. Jadi malam kalau Anda lagi shift seperti itu, pilihannya kurma, madu sama buah-buahan. Konsumsi itu lebih banyak ya.
saat-saat malam seperti itu dalam bentuk ya mungkin camilan ya, kalau memang bisa tidur sebentar ya tidurlah sebentar, tapi kalau tidak bisa ya tadi itu camilannya itu harus benar-benar sehat, sebab kita banyak butuh antioksidan, sebab malam itu sebenarnya kan waktunya istirahat, tapi qadarullah karena bekerja ya sudah mau diapain. Jadi suplemen antioksidan itu harus Anda makan ya. Suplemen itu maksud saya bukan produk ya, tapi lebih ke buah-buahan ya, atau mungkin kurma atau madu tadi itu insya Allah membantu. Yang saya pahami seperti itu. Baik, Ustaz. Terima kasih. Jazakallah khair, Ustaz Dr. Zaidul Akbar. Kembali kami dari Ashabul Kahfi Islamic Center mengajak bapak-bapak, ibu-ibu yang saat ini online bersama kami, bersama Dr. Zaidul Akbar. Kita masih membuka atau menerima donasi-donasi dari bapak-bapak, ibu-ibu sampai tanggal 27, yaitu hari Senin. Ya. Jadi hari ini tanggal 25, jadi masih ada waktu sekitar 2-3 hari lagi. Fundraising ini sudah berjalan sekitar 3 minggu. Ini memasuki minggu ketiga atau di penghujung minggu ketiga. Jadi alhamdulillah kalau di Facebook kita sudah mengumpulkan kurang lebih sekitar 1.350 Australian dollar. Dan pada hari ini kita belum dapat tally-nya, tapi insya Allah tim berusaha menggabungkan, atau mungkin buat bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah mentransfer, tapi mungkin kita belum menerimanya karena faktor ini weekend, jadi masih menunggu konfirmasi dari banknya. Silahkan mengkonfirmasi atau mengirimkan screenshot yang sudah dikirim atas donasi yang sudah dikirim ke, jika bapak-bapak ibu-ibu lihat di list of participant ada salah satu co-host yang bernama Donasi Nakes. Silahkan japri ke beliau Donasi Nakes bahwa bapak-bapak ibu-ibu sudah mengirim atau sudah berdonasi sekian-sekian untuk kita kumpulkan nilainya. Terima kasih. Nah, ternyata masih ada pertanyaan ini, Ustadz. Dari Tommy, dari Pak Tommy. Ustadz, kalau perut senantiasa kembung dan bergas dan suka kentut, nah, itu kenapa ya? Bagaimana cara mengatasinya? Iya, bismillah. Ya, kalau banyak sebab sih ya, tapi kalau kita bicara di makanan, ya makanan-makanan yang bersifat lembab, ya kayak tepung, ya, gula-gula seperti itu, minyak-minyakan, maka itu juga harus di stop dulu, ya. Terus bagaimana cara mengatasinya? Ya, Bapak supply badannya dengan makanan-makanan yang sifatnya hangat, ya. Bisa Bapak makan atau bisa bikin jahe. Yang jahe tadi ada campurkan sama tadi ya, cengkeh atau kapulaga ya, atau ketumbar, bukan hangat tuh, atau lengkuas kalau ada itu. Atau kalau enggak, Anda bisa bikin sup ya, sup yang isinya rempah semua ya. Tentunya ada itunya, sayurnya sih ya. Maksudnya dominan, jadi isi sup itu tuh rempah-rempah sehingga itu menguatkan atau menghilangkan angin ya dalam perut ya. Jadi kentut maaf seperti itu, dan kembung itu karena angin. Anginnya kecenderungan nih biasanya angin dingin ya. Maka kita berikan pada atau masukkan dalam tubuh kita yang tadi ya, sup-sup ya, atau yang hangat-hangat, jahe ya, ketumbar, kemudian cengkeh, kapulaga, lengkuas, serai, itu juga bisa insya Allah. Terima kasih, Ustaz. Ustaz, ini berkaitan dengan materi yang tadi Antum share, bahwa sebenarnya kita ini hidup di dunia ini juga bersama dengan umat-umat yang lain, ya Ustaz. Dan kita juga sebagai seorang mukmin, kita perlu meyakini bahwa memang sakit itu adalah bagian dari ujian, dan Allah yang akan menyembuhkannya. Tapi kalau kita lihat kondisi saat ini, Ustaz, di mana orang-orang mungkin lebih, kita bisa, kalau itu non muslim mungkin kita lebih mudah memahaminya. Tapi ini even orang-orang muslim ya, maksudnya yang melihat bahwa kesembuhan itu adalah semata-mata karena vaksin misalnya. Itu kan kita baca di berita-berita nih. Vaksin adalah satu-satunya, maksudnya kita belum ada vaksinnya nih untuk ini. Jadi yang seperti ini seolah-olah kita ingin menggantungkan kesembuhan kita kepada vaksin, ya.
Nah, tentunya ini yang membuat sebenarnya men-trigger saya untuk menanyakan, karena sudah banyak postingan-postingan dari para asatiz kita, para ustadz kita yang berusaha untuk men-sharing atau mengajak umat untuk suasana hatinya supaya tenang, supaya gembira dengan menambah zikir, meningkatkan ibadah dan lain sebagainya. Tapi kira-kira metode ataupun cara kita menyampaikan supaya khususnya umat Islam, apalagi di dalam suasana yang Ramadan seperti saat ini, bisa lebih mudah memahami bahwa ketenangan hati itu bisa kita dapatkan dari zikir. Ketenangan hati itu bisa kita dapatkan dari Al-Quran, dari mengaji, dan dari ibadah. Gimana, Ustaz? Baik, bismillah. Jadi gini, Allah menciptakan tubuh kita ini, Bapak sekalian ya, termasuk kepala kita ini ya, bagian atas tubuh kita dengan panca indera, ada sam ya, wal absar ya, ada pendengaran, ada penglihatan, ada pengecap, ada penghidu ya, perasa di kulit segala macam seperti itu, panca indera. Kalau makanan ini atau mungkin sebelum kurma nih, saya mau makan, saya kasih ilustrasi dulu. Saya mau makan, mata saya melihat ini kurma, dia ngirim pesan ke otak kurma, dan setelah itu telinga saya mendapatkan informasi dari mungkin orang mengatakan bahwa kurma itu sehat segala macam, lalu lidah saya sudah ada memori bahwa kurma ini manis. Pertanyaannya, terus pikiran saya juga mengatakan bahwa kurma ini sehat, gitu kan? Pertanyaannya, siapa yang memutuskan saya makan kurma? Siapa yang memutuskan? Yang memutuskan ini saya. Jiwa atau kolbunya saya, iman saya memutuskan. Kurma benar sehat, kurma benar bergizi, kurma segala macam kebaikan kurma. Tapi jiwanya, imannya mengatakan saat ini sedang Ramadan, saya nggak boleh makan kurma ini. Itulah. Maka apapun yang kita makan itu sekalian, ya perintahnya ada pada ini dari panca indera, ya panca indera. Nah, hubungan apa sama yang tadi Ustadz Aulia sampaikan tadi? Ya kayak zaman sekarang ini ya, kalau saya boleh saya katakan, ya kenapa? Ya kita harus akuin, kalau saya sih, harus akuin. Banyak orang Islam lupa bahwa faiza maritu fahuwa yashfin. Yang menyembuhkan tuh hanya Allah, nggak ada yang lain. Gitu ya. Banyak orang lupa, dan ini akidah. Kalau sudah akidah kita lemah, semua bergantung pada makhluk, maka Allah ya juga akan tanda kutip berlepas diri dari seseorang gitu kan, nggak mau terlalu banyak ikut campur, udah urusan makhluk saja. Itu sebab para sahabat radhiyallahu majma'in, mereka ketika di zaman dulu gitu, kita lihat ceritanya, kisahnya, subhanallah, tali sendal mereka putus saja mereka minta kepada Allah untuk menggantinya. Jadi kayak sekarang kita harus pahami bahwa ilmu Allah itu luas, bukan hanya pada A, B, C atau apapun, luas. Sekarang kalau kita bilang penyakit, ada orang yang Allah kasih tahu ilmunya tentang obat dari penyakit tadi, tapi Allah tidak kasih ilmu itu ya, atau Allah sembunyikan. Ada juga kayak begitu, kayak zaman sekarang. Mungkin ada orang yang tenang-tenang saja, karena mungkin dia tahu ini obat dari si virus ini adalah ini segala macam, tapi itu tidak sebarluaskan kalau Allah tidak berkehendak, gitu kan. Jadi ketawaduan, ketenangan itu perlu kita jaga. Dan pertanyaannya, bagaimana cara menjaganya? Ya kalau boleh saya katakan, kalau Anda tidak ada kepentingan dengan sesuatu, ya dengan sesuatu yang berhubungan dengan kebijakan, mungkin Pak Konjen atau teman-teman bapak-bapak, ibu-ibu yang punya sebagai regulator, saya kira mungkin jaga aja ini. Sam, absor, ini jaga dari hal-hal yang nggak penting. Anda bayangkan tiap hari lihat di handphone, ada orang lagi jalan-jalan tiba-tiba jatuh mati dia. Was-was kan, cemas kan. Apa yang dilihat juga? Saya kemarin di grup keluarga saya, ada kakak saya nge-share, diberitakan di tempat ini, dibilang gitu kan, kalau terjadi apalah penjambretan lah, kriminal. Saya bilang, Kak, tolong delete pesan itu, saya bilang. Daripada kakak share itu, lebih baik kakak tulis, semoga Allah jauhkan dan lindungi kita dari segala macam mara bahaya. Jauh lebih tenang buat kita. Tapi ikhtiar tetap jalan ya, ikhtiar tetap jalan. Jadi kayak sekarang ini, terlalu banyak yang diserap oleh mata, pendengaran kita, ya, tentang hal-hal yang negatif. Sehingga apa?
ketika sudah mulai, apalagi sekarang kalau bahasa saya itu mulut orang yang masalahnya kan bukan hanya mulut di sini, mulutnya banyak. Di sosmed lah, banyak betul mulutnya. Mereka nggak tahu dua lubang yang bisa membuat atau banyak membuat orang masuk neraka, lubang kemaluan sama lubang mulut. Diam sajalah, tenang. Gak usah lihat yang nggak penting, gak usah dengar yang nggak penting, tenang. Itu. Jadi karena panca indera ini buat sekalian, dia mempengaruhi ketika ini sudah bermasalah, ibaratkan satelitnya nih, maaf, satelitnya, parabolanya nangkep, tok, 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 masuk, dicerna di pikiran, akhirnya apa? Timus bermasalah di sini, jantung bermasalah, fisiologis hormon kita akan bermasalah. Buat apa hidup gak tenang? Karena apa? Orang manusia itu diciptakan Allah untuk hidup tenang. Rabbana atina fid dunya hasanah. Dan ingat kata Allah dalam Al-Quran apa? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Wahai jiwa-jiwa yang tenang. Allah pengen kita kembali kepada dia dalam keadaan yang tenang. Apa yang cemas? Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembali padaku dengan hati yang damai, tenang. Itu yang Allah mau tunggu nanti buat kita. Nah, bukan sibuk dengan dunia, bukan sibuk dengan corona, atau apapun bentuknya. Sehingga was-was. Dan ini bagian, kalau boleh saya katakan, informasi yang sudah meluas seperti ini tuh, kalau saya mengatakan yang paling tertawa, terbahak-bahak, ya syaitan. Orang nggak tenang ibadah, nggak tenang baca Quran. Ini Quran saya kira-kira ada coronanya nggak nih? Mushafnya. Kayak begitu sekarang. La haula wala quwata illa billah. Bahkan sekarang saya kemarin lihat ada orang cuci kurma. Karena kurmanya ada corona. La ilaha illallah. Kalau seperti itu sekalian, maka orang Timur Tengah, paling Saudi paling banyak corona sana. Buktinya yang paling banyak mana? Itali. Gitu loh. Jadi itu yang saya katakan di awal tadi, parnonya luar biasa. Kenapa? Ini kayak itu satelit itu dipakai semua, gitu kan? Buat apa? Nggak ada guna. Kalau nggak penting, nggak meningkatkan keimanan, nggak usah. Yang bapak-bapak ini pemerintahan, yang regulator, kita doakan semoga dimudahkan usaha mereka. Ya itu aja. Seperti itu ya. Dan Indonesia juga semoga Allah segera sudahi wabah ini, karena ini mengerikan Bapak-Ibu sekalian. Kalau seandainya ini kita tidak saling dukung-mendukung, bantu-membantu, ini mengerikan. Saya nggak kebayang, na'udzubillah min dzalik, kalau 3 bulan seperti ini, Allahu Akbar. Ngeri loh, ini ngeri. Artinya apa? Di saat bulan seperti ini, minta kepada Allah agar buka lagi, ya Allah, rumah-rumahmu untuk kami bisa beribadah, bertaubat, minta ampun, minta kemudahan sama. Kalau Allah nggak mudahkan, Allah sulitkan semua. Apapun bentuk kejadian saat ini, bos sekalian, yang bagian dari takdir yang Allah yang sudah kehendaki. Ya, kita apa yang kita kerjakan? Ya sudah, berbuatlah semau-mau wahai hariku, aku akan bergantung kepada Rob yang menciptakan engkau. Tenang kita, aman, insya Allah. Jazakallah khair. Jadi ini bulan Ramadan ini juga bisa kita jadikan sebagai training untuk panca indera kita semua tadi, insya Allah ya. Baiklah, kalau kita lihat waktu sebenarnya sudah hampir habis Ustaz, tapi ini masih baru masuk nih satu pertanyaan terakhir mungkin dari Banda Aceh. Ini karena jauh saya bacakan nih. Salam Ustaz, di kelenjar mamai saya ada benjolan sejak 12 tahun yang lalu. Sekarang sudah terasa nyeri dan rambut rontok setiap hari. Apa ikhtiarnya Ustaz? Ya sebenarnya sih saya perlu tahu lebih detail sih, tapi ala kulli halnya Bu sekalian, bagi yang kena seperti ini semoga Allah sembuhkan ya. Kemudian yang kedua adalah puasa Ramadan adalah cara yang paling baik untuk menghentikan penyebaran segala jenis tumor dan kanker, puasa. Apalagi Ramadan seperti kita puasa tiap hari. Tapi ingat, kata kuncinya apa? Jangan lagi supply dengan makanan-makanan yang sudah berlimpah dalam tubuh kita. Ya tepung, ya minyak, ya gula, segala macam. Ramadan kali ini jadikan sebagai Ramadan bulan asam amino. Ada kurma, ada madu, ya seperti itu. Kemudian juga Anda bisa buat beberapa jenis ramuan-ramuan yang pernah saya share juga di Instagram juga, kayak kunyit, kemudian serai sama jeruk nipis ya. Kunyit, serai sama jeruk nipis itu insya Allah juga membantu untuk case Anda ini. Dan mungkin bisa ditambahkan lagi dengan probiotik-probiotik yang menguatkan pencernaan seperti tadi ya. Ada mungkin apel ya, cuka apel seperti itu juga membantu ya, atau mungkin tempe atau tape yang sehat ya, tempe atau tape yang sehat ya. Kenapa ada kata-kata sehat? Memang ada beberapa tempe itu yang nggak sehat juga, pembuatannya, kacangnya, telur segala macam, itu juga membantu insya Allah. Dan bisa juga dibantu juga dengan berbekam. Kalau ibu bisa mendapatkan, seingat saya di Aceh ada sahabat saya Ustaz Fauzi namanya, beliau juga membuka klinik bekam di sana. Mungkin nanti yang akhwatnya mungkin itu bisa dipanggil ya, atau mungkin dikondisikan untuk nanti untuk Anda bisa konsultasi kepada beliau insya Allah di sana. Wallahu a'lam bishawab.
Jazakallah khair, Ustaz Dr. Zaidul Akbar, atas waktu dan kesediaan dalam berbagi ilmu pengetahuan dan juga kondisi di Indonesia, khususnya di Jakarta. Kembali saya ingin mengajak Bapak-Bapak, Ibu-Ibu semua yang hadir dalam kajian online pada hari yang berbahagia ini. Ashabul Kahfi Islamic Center bekerja sama dengan tim JSR. Tim JSR ini merefer kepada buku yang ditulis oleh Dr. Zaidul Akbar, Jurus Sehat ala Rasulullah. Jadi yang sudah duluan bergerak di lapangan membantu tim medis dengan membagikan minuman-minuman yang memboost stamina mereka, dan mungkin ada yang lain-lainnya. Ya, jadi insya Allah Ashabul Kahfi memfasilitasi jika bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah sekalian ingin ikut serta membantu atau berkontribusi terhadap saudara-saudara kita yang dari tim kesehatan atau tenaga kesehatan tersebut di Indonesia. Di screen Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, saat ini sudah ada 2 akun, dua-duanya bisa di-transfer ya, untuk Australia langsung ke akun Ashabul Kahfi Islamic Center dengan description support Nakes Indo. Kemudian yang Bapak-Bapak, Ibu-Ibu berada di Indonesia bisa mentransfer ke rekening tim JSR di Indonesia, BNI Syariah, sesuai dengan detail yang ada di screen. Atau juga bisa melalui Facebook Fundraiser dengan link yang tertera di screen. Mungkin saya bacakan sedikit tally ya untuk update Bapak-Bapak, Ibu-Ibu. Sebelumnya di awal saya sudah mengumumkan bahwa Facebook Fundraiser kita sudah mencapai 1.350 Australian dollar. Barusan saja saya cek itu sudah mencapai 1.400 ya, bertambah 50. Alhamdulillah kita juga mendapatkan transferan direct ya. Itu saya bacakan tally kita so far. Kalau dari Facebook itu ada 1.400, yang langsung ke akun Ashabul Kahfi Islamic Center ada sekitar 430. Ini tidak tersebutkan yang tidak konfirmasi ataupun yang angkanya belum masuk ya. Ini yang sudah terkonfirmasi saja yang kita bacakan, ada 430, dan yang transfer langsung ke BNI Syariah ada 1 juta. Jadi kalau kita total mungkin totalnya ini sekitar hampir 2.000 ya. Hampir 2.000, mungkin sekitar 1.900. Alhamdulillah, jazakumullah khairan katsiran kepada Bapak-bapak, Ibu-ibu semua. Fundraising kita akan terus kita buka 2 hari lagi sampai hari Senin tanggal 27. Nanti nilai yang terkumpulkan akan kita umumkan di grup WhatsApp kita ataupun di Facebook page Ashabul Kahfi Sydney untuk bisa Bapak-bapak, Ibu-ibu cermati dan untuk bisa Bapak-bapak, Ibu-ibu ketahui nilai akhirnya. Baiklah, mungkin kita sudah sampai di penghujung acara nih. Dari jadwal kita ini sampai jam 1 dan sekarang adalah jam 1.03. Alhamdulillah. Time wise sangat bagus. Saya juga ingin mengumumkan kepada Bapak-bapak, Ibu-ibu semua sidang jamaah kajian online bahwa mengadakan kajian Ashabul Kahfi Islamic Center mengadakan kajian setiap hari di bulan Ramadan. Kajian ba'da subuh dan kajian ba'da asar. Dan ada kegiatan-kegiatan lain seperti yang kita lakukan hari ini, yaitu live bersama Dr. Zaidul Akbar. Dan juga mungkin akan ada kegiatan-kegiatan kompetisi bagi anak-anak dan kelas-kelas pengajian bagi anak-anak ataupun orang dewasa tetap kita buka. Insya Allah kajian-kajian online kita ba'da subuh itu live dari Makkah dan Madinah. Ini ada asatiz kita yang sedang menuntut ilmu di Universitas Islam Madinah dan juga di Universitas Ummul Qura di Makkah. Mereka ingin berbagi ilmu dengan mengkaji kitab per kitab. Dan tadi pagi kita sudah mulai diisi oleh Ustaz Muhammad Ziyad dari Madinah dengan membahas kitab Salatul Jamaah. Insya Allah besok kita akan membahas kitab Tahsinud Du'a. Ya,
Jadi silahkan bergabung ke grup-grup WA Ashabul Kahfi untuk mendapatkan info lebih lanjut. Sore ini jam 4 adalah kajian rutin kita, jam 4 sampai jam 5, dan sore ini akan diisi insya Allah oleh Ustadz Dr. Amri Fatmir Anzis. Beliau adalah alumni S1, S2, S3 dari Universitas Al-Azhar Kairo dengan tema Taubat, misi utama puasa kita. Ya. Jadi jangan ketinggalan, dapatkan link-link Zoom meetingnya di grup-grup Ashabul Kahfi ataupun dari Facebook Ashabul Kahfi. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada siang yang berbahagia ini. Kita akan sudahi pertemuan kita dengan membaca surat Kifaratul Majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullah khairan katsiran kepada semua para jamaah, kepada Ustaz Khalidin Yaqut, kepada Bapak Heru Subolo, Bapak Konjen RI di Sydney, dan kepada Ustazuna Dr. Zaidul Akbar beserta tim. Jazakallah khairan katsiran, jazakumullah khairan katsiran. Insyaallah apa yang kita lakukan saat ini semoga mendapatkan balasan terbaik dari Allah Subhanahu wa taala, dan Allah catat sebagai amal ibadah kita di bulan Ramadan yang mulia ini. Demikian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kajian-kajian online Aki lain. Terima kasih Ustaz. Ini tuh Bye. Cháu cứ vừa ăn cầu đưa đi qua bên đầu. Bismillahirrahmanirrahim. Salbir